Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman anak teknik Indonesia. Selamat siang Pak Hans. Selamat siang, Pak Adi. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan di tengah kondisi kita masih PPKM, kita semua masih bisa tetap belajar bersama-sama, masih tetap kita ada kerinduan untuk sama-sama membangun Indonesia. Nah, siang hari ini rekan-rekan izinkan sebelum nanti Pak Hans akan membawakan materi tentang menghitung RAB, khususnya RAB konstruksi ya rekan-rekan sekalian. Saya memperkenalkan sekali lagi, saya Andrian dari Gratia Lab Konstruksi. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Gratia Lab Konstruksi, kami itu laboratorium yang ada di Tangerang, yang bergerak di laboratorium beton, agregat, dan juga laboratorium tanah. Kalau rekan-rekan mau lihat lebih lanjut juga ada di Instagram kami @gratia.labkonstruksi. Nah, mungkin izinkan saya untuk share sebentar ya video tentang Gratia Lab Konstruksi rekan-rekan. Bisa sambil di share shot Pak Anden biar Ya, siap. terdengar. Satu lagi ya. Oke, teman-teman, saya baca satu bait puisi sebentar ya sebelum kita mulai ya. Tidak terhitung berapa banyaknya bintang-bintang di angkasa, sebab dalam setiap tidurnya terletak jeda lelah manusia. Kita tiadakan pernah bisa untuk menggapai asa jika tidak pernah belajar mengkomunikasikannya. Jadi rekan-rekan, siang hari ini memang kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Nanti Pak Hans ini orang yang sangat visioner, suka mengkomunikasikan visinya beliau. Jadi sengaja memang hari ini saya sedikit bercerita tentang apa yang beliau sedang kerjakan. Yang pasti saya itu penggemar cerita wayang, Pak Hans. Saya suka sekali baca Ramayana, baca Mahabharata, dan di situ memang ada tokoh Semar. Tokoh Semar ini tokoh salah satu dewa yang menitis, yang sukanya tinggal bareng-bareng sama manusia yang perilakunya benar, yang perilakunya memihak pada kebajikan gitu ya. Dan ini salah satu filosofi yang Pak Hans pakai di dalam membuat aplikasi dan satu program yang Pak Hans sedang kembangkan, Semarnesia, untuk juga mau membangun dan melayani masyarakat lewat rumah-rumah. Nah, nanti seperti apa yang sedang dikerjakan Pak Hans, karena karya-karya beliau ini selama saya memang membaca profil Pak Hans di DKI ini luar biasa, suka berinovasi dan suka menantang anak-anak muda untuk senantiasa nggak lelah untuk terus berinovasi.
Jadi langsung saja kita akan dengar siang hari ini bagaimana Pak Hans akan menyampaikan mungkin lewat RAB konstruksi, tapi juga nanti ada value-value yang beliau akan bagikan juga di dalam pembicaraan kita siang hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Hans Mahendra. Baik, terima kasih Mas Andre atas kesempatannya. Di siang hari ini saya bisa bergabung dengan banyak begitu teman-teman semua di sini. Saya bisa merasakan semangat ingin terus belajar, semangat untuk membangun negeri ini, semangat bangkit dari pandemi ini. Saya yakin kita bisa, karena kita pernah banyak melalui kesulitan-kesulitan, bangsa ini banyak, tapi kita selalu berhasil untuk melalui masa-masa sulit ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar. Saya hanya ingin terus belajar. Guru saya adalah kehidupan, guru saya adalah teman-teman di sini. Kritik dan saran adalah sesuatu yang sangat baik bagi saya. Karena untuk membangun terus itu membutuhkan masukan-masukan, butuh introspeksi-introspeksi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat terus maju. Mas Andre, apakah saya bisa langsung share atau tentang rencana RAB? Baik, langsung silakan Pak Hans. Apakah tampak jelas? Jelas Pak, sudah masuk. Sebelum saya memulai, saya ingin menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kehormatan yang sangat besar sehingga saya dapat bicara di tempat ini bersama teman-teman semua untuk menyampaikan sedikit tentang bagaimana menyusun RAB. Jadi smartnesia.com ini tadi sebenarnya ini adalah singkatan Sistem Elektronik Membangun Rumah Indonesia. Cuman kok sepertinya ke wayang, tapi tidak apa-apa. Wayang kan sebagai filosofi kehidupan Indonesia, wayang adalah suatu suatu kebanggaan kita mempunyai suatu cerita tentang suatu yang bijak, suatu yang baik. Tetapi Smartnesia di sini adalah Sistem Elektronik Membangun Rumah Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih tujuan estimasi, jenis estimasi itu seperti apa, dan proses estimasi itu bagaimana. Waktu yang hanya sedikit, saya ingin dapat menyampaikan filosofi dasarnya. Kenapa saya ingin menyampaikan filosofi dasar? Karena kalau kita bicara estimasi, kita mungkin akan, wah pasti banyak data, banyak analisa, banyak standar-standar yang digunakan, harus juga banyak pengalaman. Tetapi saya ingin merangkum semuanya dalam bentuk konsep dasar saja. Artinya ketika kita memahami suatu konsep dasar atau filosofi, maka kita sendiri dapat mengembangkan ke segala penjuru. Kita dapat semakin menjadi expert. Kita tidak bisa bergoyang ke kanan atau ke kiri karena kita mengerti filosofinya. Jadi waktu yang diberikan ini saya akan menyampaikan prinsip-prinsipnya. Jadi tidak ada yang terkait angka-angka yang memusingkan, karena saya ingin membuat estimasi itu menjadi sesuatu yang sederhana. Kalau mungkin terlalu cepat, saya bisa di Pak Andre ya. Prinsip saya, waktu singkat ini kita memahami hal-hal yang mendasar mengenai estimasi. Apa sih tujuan estimasi? Kalau kita berpikir estimasi, kita pasti berpikir estimate, perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi kontrak. Kalau kita berpikir perkiraan, berarti kan sesuatu yang tidak pasti. Jadi estimasi adalah bukan ilmu pasti. Estimasi adalah ilmu memperkirakan sesuatu yang pada akhirnya akan sangat mendekati seperti kondisi aktualnya. Itu adalah estimasi itu sendiri. Dan kalau kita bilang estimasi, orang yang melakukan estimasi akan disebut estimator, ya, karena orangnya yang mengestimasi. Dalam mengestimator ini, estimator melakukan estimasi untuk penawaran menentukan harga yang wajar, ya tadi, sesuai. Apa sih yang diestimator atau yang diestimasi? Yaitu biaya langsung.
Mungkin teman-teman sudah paham lah tentang biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang kita akan lakukan atau proyek yang akan kita buat. Di sini biasanya kita tidak umumnya ada terdiri dari bahan, tenaga kerja, dan alat. Lalu kita juga memperhitungkan biaya tidak langsung atau overhead. Pasti dalam setiap pekerjaan ada biaya-biaya yang keluar, tapi sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Contohnya sederhana, ketika kita melakukan pekerjaan, pasti ada butuh pengamanan, berarti ada biaya overhead terkait pengamanan pekerjaan, ada biaya overhead untuk pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak berhubungan dengan pekerjaannya, tetapi kalau itu tidak dikeluarkan, maka biaya pekerjaan akan ya setidaknya tidak sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada biaya kontingensi. Di sini karena tadi kita berpikir bahwa estimate adalah perkiraan, berarti ada biaya-biaya lain yang tidak terduga selama proses pekerjaan. Ini biasanya tergantung sama faktor risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang kita sebut adalah biaya kontingensi. Lalu kita juga akan memperkirakan keuntungan kalau kita berdiri sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan. Keuntungan ini berguna untuk melanjutkan usaha karena untuk membiayai bisnis-bisnis selanjutnya, tetapi keuntungan ini dilakukan secara wajar sebagai kompensasi melakukan pekerjaan. Karena kita punya profesionalisme untuk membangun, maka kita wajarlah mendapatkan kompensasinya. Selanjutnya tujuan estimasi adalah bahwa harga penawaran suatu proyek harus cukup tinggi agar kontraktor dapat menyelesaikan proyek dengan keuntungan yang wajar dan cukup rendah sesuai dengan anggaran pemilik. Ya, ini dipertemukan budget dari sang pemilik dan analisa dari sang kontraktor atau yang akan melaksanakannya. Sehingga harga penawaran ini suatu proyek harus cukup tinggi agar kontraktor dapat menyelesaikan proyek. Lalu selanjutnya adalah dua tugas yang berbeda dalam mengestimasi. Apa sih tugas-tugas dalam mengestimasi? Yaitu menentukan biaya nyata dan menentukan waktu nyata untuk membangun sebuah proyek. Biaya nyata adalah biaya-biaya tadi yang harus dikeluarkan semua untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini kita tentukan. Dan kita juga harus menentukan waktunya, karena harus ada durasinya. Dan biasanya waktu ini akan ditentukan juga oleh sang pemilik. Saya ingin bangunan ini selesai dalam waktu sekian waktu. Inilah yang menjadi patokan untuk sang estimator mengestimate suatu pekerjaan. Integrasi antara biaya nyata dengan waktu nyata ini yang kita sebut manajemen proyek, karena kita akan mengatur dari waktu yang tersedia, terus produktivitas yang akan kita capai, sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ini kita sebut dengan manajemen proyek. Dan selanjutnya tujuan estimasi di sini adalah untuk mendekati biaya aktual. Kita akan berpikir, kapan biaya aktual ada atau kapan biaya aktual terjadi? Biaya aktual ada atau terbentuk ketika proyek itu selesai. Itu yang disebut biaya aktual. Jadi estimasi ini sebenarnya mendekati biaya tersebut. Inilah tujuan estimasi. Jadi estimasi tidak menetapkan biaya proyek, tetapi menetapkan kalau itu suatu kontrak adalah jumlah uang yang akan diterima kontraktor untuk membangun proyek atau jumlah uang yang harus disediakan oleh pemilik untuk diberikan ke pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini tujuannya dulu. Kenapa kita harus berpikir tujuan? Karena kalau kita tahu tujuannya, setidaknya 50% apa yang menjadi kita harapkan sudah tercapai. Seperti kita punya hidup, pasti kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, buat apa kita selalu bekerja keras kemana atau apapun yang kita lakukan, tetapi tujuannya tidak ada, itu akan menjadi hampa. Oleh sebab itu, dasar segala sesuatu harus tujuan yang jelas. Dan dalam artian saat ini adalah tujuan estimasi. Tadi bicara secara tujuan. Selanjutnya kita mengarah ke jenis estimasi. Kita ketahui bahwa estimasi sebenarnya banyak. Ada banyak sekali estimasi untuk sebuah proyek. Ini dilakukan sepanjang umur proyek. Kita ketahui, proyek pasti dimulai dari ide. Saya ingin bangun apa ya? Saya ingin menciptakan ini, saya mungkin menciptakan itu. Dari ide dulu. Dari ide ini, sang pemilik akan melakukan studi. Yaitu dari ide dasar. Atau studi dulu. Nah, dari ini kita akan melanjutkan ke desain pendahuluan.
Jadi kita akan menjadi gambaran lebih jelas seperti apa sih desain pendahuluannya. Dan ini juga selanjutnya akan melanjut ke detail desain, karena kita akan mendetilkan desainnya seperti apa. Setelah lanjut itu kita lanjut ke procurement pengadaannya, dan selanjutnya ke konstruksi. Sepanjang umur proyek ini banyak estimasi yang harus dilakukan. Ya tadi tentang studi sponsor, kita perlu estimasi awal. Seberapa besar sih biayanya kalau kita ingin punya ide membangun ini? Lalu ada desain pendahuluan, kita estimasi ulang seperti apa. Sampai detail desain juga kita estimasi ulang kembali sampai ke procurement yang kita sebut yaitu estimasi penawaran atau bid estimate. Meskipun setiap proyek unik, karena tadi tidak ada proyek yang sama persis. Setiap proyek adalah unik, tetapi umumnya ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pemilik, perancang, dan kontraktor. Masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memperkirakan biaya estimate selama berbagai fase proyek tersebut. Pada awal proyek, atau sebelum desain calon pemilik mungkin ingin memperkirakan biaya proyek sebelum membuat keputusan untuk membangun. Seperti apa sih? Tadi, biayanya kurang lebih seperti apa kalau saya ingin membangun rumah? Rumahnya model seperti ini, sudah ada bayangan, sudah ada impian. Lalu kita mulai mendesain, dan selama desain proyek berlangsung, kita mungkin menunjuk, bisa desainer, untuk menentukan biaya berbagai alternatif desain, untuk menyelesaikan desain, untuk memenuhi anggaran pemilik dan penggunaan yang diinginkan dari pemilik proyek. Jadi, estimate dilakukan untuk menghitung biaya alternatif-alternatif yang ada, untuk mendapatkan alternatif mana yang terbaik sesuai dengan keinginan sang pemilik. Lalu selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kontraktor harus mengetahui biaya yang diperlukan untuk melakukan semua pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak akhir dan rencana serta spesifikasi. Di sini juga ada estimate. Lalu kita ketahui bahwa dari rangkaian ini kita dapat mengelompokkan. Estimate dapat dibagi menjadi 2 jenis yang berbeda, tergantung pada tujuan dan jumlah informasi yang diketahui saat estimasi dibuat. Tadi tujuan pemilik dan tujuan desainer kita sebut adalah approximate estimate atau budget estimate. Dan selanjutnya adalah detail estimate, yaitu kita sebut final estimate atau bid tender estimate atau definitive estimate. Ini adalah 2 kelompok pengelompokan dari estimasi yang ada. Lalu bagaimana selanjutnya? Mohon maaf, saya nggak ada sedikit gangguan, Pak Andre. Saya tidak bisa. Oh, baik. Mau di stop screen dulu, nggak apa-apa, Pak. Nanti diulang lagi. Boleh. Saya tidak bisa melanjut. Oke. Di Pak Hans bisa? Bisa. Oke. Di-share lagi mungkin, Pak. Saya share lagi, baik. Mungkin tadi ada masalah. Untuk approximate estimate atau estimate pendekatan, calon pemilik proyek menetapkan anggaran untuk suatu proyek. Jadi di sini pemilik akan menetapkan, saya ingin membangun dengan anggaran sekian sesuai budget saya. Pada approximate estimate ini, pada proses studi kelayakan, kita ketahui bahwa analisa ini ada pada bagian analisa ekonomi, karena dilakukan untuk membandingkan biaya konstruksi dengan potensi pendapatan yang dapat diperoleh setelah proyek selesai. Mungkin kita investor, kita ingin membangun suatu jalan, kita akan memperkirakan, kalau saya ingin membangun ini, pendapatannya sekian, dengan jenis konstruksi sekian, biayanya sekian, akan dapat untungan seperti apa. Jadi pada proses studi kelayakan ini, estimate pun dilakukan. Dan estimate yang dilakukan juga harusnya dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada bias. Karena ketika kita memutuskan untuk berinvestasi,
berarti akan ada sumber daya yang sangat besar yang akan kita lakukan, akan kita keluarkan, sehingga proses estimate ini perlu dilakukan dengan baik, sehingga apa yang kita perkirakan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu selanjutnya ketika analisa kelayakan disebutkan bahwa ketika kita ingin membangun ini dan dinyatakan layak secara ekonomi, maka dimulailah perancangan suatu proyek. Dan ini juga harus menentukan biaya berbagai alternatif desain. Tadi sudah dipastikan, kita mau membangun ini, akan ada alternatif-alternatif yang kita ingin lakukan sebagai optimalisasi untuk mendapatkan desain yang ekonomis yang memenuhi anggaran pemilik, yaitu desain yang murah, tetapi manfaatnya banyak, sehingga faktor ekonominya atau manfaat keuangannya itu baik. Pengalaman dan pertimbangan juga harus cukup untuk melakukan approximate estimate. Diperlukan untuk memperoleh estimate yang dapat diandalkan. Karena seorang estimator harus menyesuaikan biaya per unit yang dihasilkan dari jumlah material, pekerja, dan peralatan dengan pertimbangan lokasi dan tingkat kesulitan konstruksi. Jadi kita harus mempertimbangkan lokasinya seperti apa, kesulitan-kesulitan di lapangannya seperti apa. Ini harus semua dipertimbangkan. Approximate estimate harus cukup akurat untuk evaluasi alternatif desain atau pengajuan perkiraan konstruksi awal kepada pemilik, tetapi tidak cukup akurat untuk dilakukan sebagai tender atau tujuan penawaran. Ada tanda panah ya Pak Hans ya, di bawahnya ya. Saya pakai mosaik. Pakai ini saya tidak bisa. Oh, tidak bisa ya. Oke, kalau dimundurin dulu Pak, di escape dulu mungkin. Baik. Selanjutnya kita mengarah ke detail estimate. Detail estimate ini adalah sebuah perkiraan rinci dari suatu proyek dengan menentukan biaya bahan, tenaga kerja, peralatan, pekerjaan subkontraktor, overhead, dan keuntungan. Jadi ketika kita lanjut masuk ke detail estimate, kita berpikir menjadi lebih detail, karena di sini kita menentukan biaya-biaya bahannya, tenaga kerjanya, peralatannya, dan subkontraktor atau overhead dan keuntungan. Dan pada level ini atau pada kondisi ini dilakukan oleh kontraktor untuk menyiapkan perkiraan rinci dari suatu set lengkap dokumen lelang. Jadi bahan untuk membuat detail estimate bagi kontraktor adalah seorang kontraktor harus memiliki set lengkap dokumen lelangnya seperti apa. Jadi informasi-informasi harus semua terkumpul. Karena setiap sekecil apapun informasi itu menjadi penting dalam mengestimasi suatu detail estimate. Sebelum kontraktor itu mengajukan penawaran atau proposal formal kepada pemilik proyek. Dan estimasi rinci ini penting bagi pemilik dan kontraktor karena kalau bagi pemilik, dia untuk mencerminkan harga penawaran jumlah uang yang harus dibayar pemilik untuk menyelesaikan proyek. Dan dari sisi kontraktor adalah jumlah uang yang akan diterima kontraktor untuk membangun proyek. Penyusunan detail estimate umumnya mengikuti prosedur sistematis. Artinya karena sistematis berarti harus memiliki kaidah-kaidah yang terstruktur. Ada prosedurnya, karena banyak sekali data, banyak sekali informasi yang harus dirangkum, dirangkai untuk menghasilkan suatu angka. Jadi angka yang didapat akan dapat valid ketika prosedur dan sistematis dibangun oleh sang estimator. Lalu bagaimana langkah-langkah detail estimate? Pertama, kita mereview scope of project. Bagaimana scope proyeknya? Berdasarkan pengaruh dari lokasinya seperti apa, kondisi keamanannya,
kondisi lalu lintasnya, kapasitas penampungan material di lapangannya, utilitas bawah tanahnya, metode pembayarannya bagaimana, kualitas pengawasan, dan lain-lain yang mempengaruhi biaya pelaksanaan. Ini sangat penting ketika kita bisa mereview terhadap scope of project, kita akan punya gambaran besar terhadap pekerjaan itu. Kita pun harus ke lapangan kalau ingin membutuhkan informasi lebih detail, kondisinya di lapangannya seperti apa. Karena apa? Tadi, sebuah estimate adalah sebenarnya suatu seni untuk memperkirakan mendekati suatu pekerjaan pada akhir pekerjaan tadi. Jadi kita lihat pengaruh lokasinya. Kalau lokasinya terlalu jauh dari akses route, mungkin biayanya akan mahal untuk mengangkut barang-barang ke sana. Ini menambah beban juga biaya. Terus kondisi keamanannya, apakah kondisi aman di lapangan seperti apa? Kalau kondisinya kurang aman, pasti akan ada biaya-biaya pengamanan yang akan bertambah. Terus juga kondisi lalu lintasnya, apakah lalu lintasnya bisa dilakukan setiap saat atau ada jam-jam tertentu saja bisa bekerja? Ini juga akan mempengaruhi. Jadi scope of work-nya, artinya review scope of project ini kita harus memahami benar kalau kita ingin masuk ke detail estimate. Lalu selanjutnya ketika kita memahami ini, kita menentukan kuantitas atau menghitung kuantitas bahan dari semua pekerjaan dan mencatat jumlah dan satuan dari setiap item. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat ketika kita mempelajari gambar. Kita harus mengerti tentang gambar, kita bisa menghitung pekerjaan-pekerjaannya apa aja, dan kita hitung jumlah satuannya seperti apa. Jadi ini akan sangat banyak ketika suatu pekerjaannya itu sangat kompleks. Kita telah menyusun semuanya, biasanya kita dibantu oleh spreadsheet atau suatu tabel. Selanjutnya adalah mendapatkan penawaran harga supplier. Kita ingin tahu ketika kita sudah tahu berapa besi yang akan kita gunakan, pasir, semen, dan lain-lain, kita akan cari suppliernya seperti apa. Biayanya berapa, akan banyak supplier yang akan kita hubungi, dan kita tabulasi biaya-biayanya untuk menghitung detail estimate selanjutnya. Lalu selanjutnya menentukan biaya material. Menentukan jumlah material ini dilakukan dengan merekap semua jumlah material yang kita perlukan dan dikali harga satuan materialnya yang kita dapat dari supplier-supplier tadi. Didapatlah biaya material. Selanjutnya kita menentukan biaya tenaga. Ini berdasarkan produktivitas pekerja, jumlah pekerja, dan harga satuan pekerjaan. Kalau kita berpikir produktivitas, berarti tadi kita kembali ke relativitas. Karena apa? Setiap orang produktivitas ini berbeda-beda. Jadi kita gunakan standar ketika kita melakukan suatu pekerjaan, ini produktivitas pekerjaannya berapa ya, kita akan tentukan. Dari sini kita dapat menentukan biaya tenaga, yaitu jumlah kuantitas pekerjaan dibagi tingkat produktivitas pekerjaan. Ini menghasilkan jumlah pekerja. Jumlah pekerja ini dikali harga satuan pekerja, yaitu biaya tenaga. Selanjutnya kita menentukan biaya peralatan, yaitu sama seperti menentukan biaya tenaga berdasarkan produktivitas peralatan, jumlah peralatan, dan harga satuan kerja alat. Biaya peralatan kita dapat dari kuantitas pekerjaan yang tadi kita pada tahap sebelumnya, dibagi tingkat produktivitas alat, dikali harga satuan alat. Selanjutnya yang ketujuh adalah dalam langkah detail estimate adalah mendapatkan penawaran subkontraktor. Ini bisa kita lakukan kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan yang bersifat spesialisasi yang disubkontraktorkan. Tetapi ingat, ketika kita akan melakukan pekerjaan disubkontraktorkan dia terpasang, berarti volume pekerjaan dan tenaga kita keluarkan dari analisa tadi di atas, agar tidak ada perhitungan yang rangkap. Artinya kita ada analisa subkon, tetapi kita juga ada pembelian bahan dan peralatan. Ini akan membuat estimate kita tidak menjadi baik. Lalu selanjutnya menghitung pajak-pajak, asuransi, bond, jaminan, overhead, menghitung biaya pajak material, tenaga, asuransi, dan overhead pekerjaan. Lalu selanjutnya kontingensi dan markup, yaitu menambahkan biaya yang tidak terprediksi selama pekerjaan berlangsung berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Lalu selanjutnya kita memperkirakan keuntungan, yaitu menambahkan biaya kompensasi terhadap pekerjaan yang sesuai dengan dokumen penawaran.
Lalu bagaimana tentang proses estimasi? Proses estimasi ini dilakukan setelah keputusan untuk menawar dilakukan. Ya, saya putuskan saya ingin menawar pekerjaan, sehingga proses estimasi ini akan dimulai. Pertimbangan untuk menawar berdasarkan pertimbangan investasi dan waktu. Karena tadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau akan membangun sesuatu, akan mengeluarkan banyak sekali sumber daya. Dan kita juga hitung waktunya, apakah kita masih mampu meraih dengan waktu yang telah ditetapkan oleh sang pemilik. Serta mempertimbangkan tingkat keuntungannya, apakah akan ada keuntungan yang cukup, dan tingkat kemenangan kalau itu dikompetisikan atau dilelangkan, dan tingkat resiko konstruksi. Jadi disinilah seninya dalam mengestimasi. Berarti kalau kita melihat banyak sekali variabel-variabel selama kita estimasi, jadi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk kita menawar. Pertama adalah kemampuan skill pekerja dan perawatan yang kita miliki. Kita lihat diri kita sendiri, karena ada pepatah, ketika kita mengerti diri kita mengerti musuh kita, dan kita menguasai medan, maka kita akan menang dalam setiap pertempuran. Ini mirip seperti itu. Ketika kita memahami kemampuan internal kita, kemampuan skill pekerja kita, dan perawatan yang kita miliki, kita bisa putuskan untuk kita menawar. Lalu selanjutnya, pengalaman pekerjaan sebagai ukuran kemampuan. Kita lihat apakah kita punya pengalaman yang serupa terhadap pekerjaan ini yang akan kita lakukan. Terkait ukurannya juga. Sebagai ilustrasi, ketika kita biasa membangun satu rumah, satu unit kita biasa, tetapi ketika kita memiliki orderan kita harus membangun 100 rumah, ini akan menjadi suatu yang akan sulit, karena kita belum pernah punya pengalaman seperti itu. Terus kedua, faktor kemampuan pengelolaan keuangan selama konstruksi. Bagaimana keuangan kita? Apakah kita mampu siap? Karena terkait dengan sistem pembayarannya. Ketika kita siap, uang keuangan kita ada untuk kita membackup sampai progres tercapai, sampai pembayaran dilakukan, ini menjadi faktor penentu juga. Lalu selanjutnya lokasi geografik, seperti apa lokasinya? Apakah sulit atau tidak? Apakah kita punya pengalaman dengan lokasi-lokasi tersebut? Ini pun menjadi pertimbangan. Kompleksitas pekerjaan juga seperti itu. Apakah kompleks atau tidak kompleks? Apakah kita punya pengalaman kompleksitas seperti ini? Ini juga menjadi pertimbangan. Selanjutnya reputasi pemilik dan perencana proyek. Ini menjadi penting, karena kita juga harus mengkaji pemilik proyeknya seperti apa. Apakah punya kredibilitas yang baik, apakah punya keuangan yang sehat atau apapun, dan perencanaannya seperti apa. Apakah perencanaannya juga baik, sehingga tidak ada perubahan-perubahan gambar di lapangan yang akan mempengaruhi waktu, dan terkait juga terhadap prediksi di awal kita untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu selanjutnya kemampuan modal kerja kita seperti apa, dan keinginan untuk ekspansi pekerjaan ke depan. Kalau kita ingin untuk terus bertumbuh, kita juga ingin untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk terus membangun. Setelah keputusan penawaran atau bidding ditetapkan, maka selanjutnya proses estimasi dapat dimulai. Manajemen akan memerintahkan estimator untuk melaksanakan pekerjaan estimasi proyek. Berikut adalah gambaran bagaimana estimasi kita lakukan. Artinya kita mulai dari awal. Estimasi dilakukan, di awal adalah kita melakukan kick-off meeting. Kick-off meeting ini adalah bagian ketika kita bertemu dengan sang pemilik, dan sang pemilik menjelaskan lingkup-lingkup pekerjaan. Di sini informasi harus kita dapatkan banyak. Dokumen-dokumen lelang kita harus dapat, dan apapun yang terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak jelas, kita pertanyakan di sini, sehingga kita memiliki gambaran apa yang akan kita lakukan selama
proses estimasi. Lalu selanjutnya kita menetapkan rencana estimasi. Karena estimasi ini kita harus rencanakan karena ada waktu yang harus kita selesaikan, karena biasanya sang pemilik menentukan deadline waktu untuk melakukan estimate. Kita buat tim-timnya kita seperti apa, lingkup estimate kita bagaimana. Contohnya sederhana, misalnya kita mau mengestimate suatu pekerjaan yang kompleks, ada mechanical, ada civil work-nya, atau yang lain-lain. Jadi kita juga harus punya tim yang paham benar terhadap lingkup pekerjaan civil work-nya atau ME-nya, sehingga estimate work plan ini sebagai pegangan untuk rencana ke depannya. Dan kita juga akan menentukan standar yang akan kita lakukan. Standar banyak, kita bisa gunakan dari standar-standar yang ada seperti SNI, profesional juga banyak item-item pekerjaan, tetapi kita juga bisa membangun standar sendiri dari pengalaman-pengalaman kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan ini kita bangun di awal. Lalu kita juga di awal ini kita membuat update database. Database di sini adalah terkait dengan harga-harga, terkait dengan produktivitas pengalaman alat-alat yang kita gunakan. Dari database ini kita akan mendukung estimate berikutnya, yaitu selanjutnya adalah prepare estimate. Di prepare estimate ini pekerjaan dilakukan banyak kegiatan, utamanya adalah menyusun kebutuhan biaya bahan, biaya alat, biaya bahan, biaya alat, biaya tenaga kerja. Setelah kita temukan semua, kita tambahkan terkait biaya-biaya, terkait overhead, dan ini kita sebut biaya pasti. Lalu selanjutnya ada dokumen estimate. Artinya segala sesuatu yang kita buat, kita dokumentasikan dengan baik. Tadi di depan kita jelaskan bahwa kita mendapat data-data dari supplier, kita menghitung volumenya, kita menghitung kebutuhan bahannya, ini didata, didokumentasikan dengan baik. Sebagai pegangan untuk proses berikutnya, karena dokumen yang baik kita bisa akan membangun suatu sistem estimate yang bagus, karena sistem estimate adalah sistem yang bersifat terus-menerus untuk diperbaiki. Artinya bersifat continuous improvement. Dari dokumen estimate ini, kita akan, setelah kita susun, kita review secara estimate tersebut. Ini penting, jadi kita tidak langsung menyampaikan, tapi kita review dulu. Terkadang, karena banyak sekali variabel-variabel, kita review. Dan review ini kita bisa mengundang tim lain untuk melihat seperti apa sih. Karena mereka akan melihat apakah ini sudah dihitung, apakah ini sudah diantisipasi, memberi masukan-masukan terkait review estimate ini. Dan review estimate ini juga bisa memberikan masukan terkait item-item yang mungkin kelewat ataupun rangkap hitung. Sehingga kita bisa kembali lagi ke pekerjaan prepare estimate untuk mengulang kembali, untuk memperhalus kembali. Dan ini kita sebut dasarnya adalah internal review. Dan kembali kita dokumentasikan ketika ada perubahan-perubahan, dan kita lanjut kepada adjust estimate atau pendekatan penghalusan terhadap estimate ini. Kita tambahkan terkait kalau kita akan melihat faktor-faktor risiko, kita tambahkan di situ yang variabel-variabel yang kemungkinan lepas dari perencanaan estimate kita. Jadi kita review. Dan kita kembali lagi ke prepare estimate, ke dokumentasi lagi, ke review estimate, terus ke adjust estimate. Ini terus sampai benar bahwa estimate kita yakin itu sudah detail dan baik. Lalu kita mulai proyek eksekusi. Selama proyek eksekusi ini, kita harus berpegang kembali ke dokumen estimate yang ada. Karena orang lapangan akan tahu dasarnya apa sih kita melakukan pekerjaan. Di awal kita butuh berapa sih bahan untuk mengerjakan ini. Ketika di proyek ini kita akan dapat informasi dari awal sehingga proyek ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Dan dari sini pun akan banyak sesuatu yang baru atau improvement lesson learned yang didapat. Sehingga contohnya sederhana begini. Kita merencanakan kalau kita menggunakan pasangan batu sekian banding sekian, kita butuh bahan alat, ternyata di lapangan tenaga kerjanya kurang atau apa.
Jadi ini kita akan kembali lagi ke standarnya. Kita bisa merubah profesionalnya dengan pengalaman yang kita dapat di lapangan seperti apa. Kebanyakan kita kurang memperhatikan seperti ini, sehingga penawaran atau detail estimate kita hanya dari dulu standarnya itu saja. Seolah-olah standar yang kita pakai itu sudah baku, padahal sebenarnya yang namanya estimate tidak ada sesuatu yang baku. Proseslah yang membuat kita menjadi semakin pintar, proseslah yang membuat kita menjadi semakin detail. Ketika ini kita dokumentasikan dengan baik, kita mempunyai standar-standar sendiri yang bagus. Ketika kita mengestimate, bahwa estimate itu menjadi baik. Lalu selanjutnya proyek diselesaikan. Nah, selama proyek diselesaikan ini kita harus kuat terkait dengan dokumentasi. Semua biaya-biaya, standar-standar yang berubah, ini kita rekap semua. Jangan ada pun yang terlewat. Karena kebanyakan orang estimate ya orang estimate, orang lapangan ya orang lapangan. Ini tidak, ini kita harus mengkolaborasikan antara orang lapangan sama orang estimate. Karena apa? Ketika tadi kita saling mengkolaborasikan, maka kita akan dapat standar-standar yang terbaik. Kita akan dapat database tadi yang baik juga. Sehingga ketika kita memiliki usaha sebagai kontraktor, kita akan memperkirakan dengan baik. Begitu terus prosesnya, bahwa tadi estimate adalah proses yang tidak terputus. Estimate adalah proses yang terus berimprovement. Dan ini terus kita perbaiki terus, sehingga tadi apa yang kita estimate itu akan mendekati real konstruksi. Saya review sedikit yang tadi, poin-poinnya. Tadi kick-off meeting adalah tujuannya untuk memastikan keselarasan antara pelanggan, pemberi tugas dengan tim estimasi atau pemberi tugas, dan memberikan informasi latar belakang proyek untuk tim estimator dan informasi terkait yang mungkin diperlukan untuk menyiapkan estimasi. Tempat menganalisa dokumen lelang. Kadang dokumen lelang kita ada adendum atau apa kelewat. Ini jangan sampai kelewat, karena apa? Ketika kita ada selembar informasi yang kelewat, di situ ada perubahan terkait lelangnya, maka kita akan bahaya karena perkiraan kita akan jauh meleset. Dan ketika kita sudah kontrak adalah menjadi undang-undang dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kita ketahui bahwa tadi melakukan suatu pekerjaan memerlukan dana yang cukup besar, terkadang kita juga perlu pinjaman pihak ketiga. Ketika kita salah untuk menghitung, ini akan menjadi suatu masalah yang besar di belakang hari. Kenapa kick-off meeting jangan dilewatkan? Banyaklah bertanya pada saat kick-off meeting. Tidak apa-apa, dibilang tidak mengerti kerjaan. Tetapi dengan kita mempertanyakan apa yang kita tidak tahu di kick-off meeting, kita akan menjadi lebih bijak untuk kedepannya. Ini yang saya tekankan pada kick-off meeting. Dan saat kick-off meeting, ya saya mohon yang datang bukan seorang administrasi, tetapi yang datang adalah seorang engineering dan diwakili seorang administrasi. Jadi seorang engineering akan bertanya tentang tekniknya. Jadi ia akan mengupas tuntas, menanyakan kepada sang pemilik, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Pekerjaan ini apa? Ini penting, karena ini menjadi dasar. Lalu tadi rencana kerja, yang saya tekankan di rencana kerja ini adalah kita membuat rencana yang realistis. Ya tadi, ketika kita terlalu detail, waktu kelewat, juga kita tidak mendapatkan tujuan estimate. Jadi rencana kerja estimasi ini harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena ini menjadi pegangan kita ke depan, rencana kerja estimate. Dan di rencana kerja ini juga kita harus menentukan orang-orang yang kompatibel terhadap estimate. Orang yang tidak mengerti ME atau belum punya pengalaman tentang ME, jangan diberikan untuk menganalisa ME, karena mungkin dia orang sipil. Ini akan bisa salah mengestimate. Jadi rencana kerja ini kita dasarnya adalah tadi, kita kelompokkan lingkup pekerjaan, kita tentukan orang-orang yang kompeten untuk mengestimate pekerjaan-pekerjaan tersebut, terutama pekerjaan yang kompleks, dan rencana ini harus kita bangun. Jadi jangan lewatkan rencana kerja terhadap estimate. Itu yang saya tekankan di rencana kerja. Terus tadi penetapan standar. Apa yang saya tekankan di penetapan standar? Tadi, standar itu yang kita punya adalah standar yang secara umum. Tadi kita jelaskan bahwa sebenarnya setiap proyek adalah spesifik. Tiap proyek adalah unik. Kita punya standar, mungkin di Jawa bisa masuk standar itu. Tetapi ketika kita bekerja di luar daerah yang memiliki budaya yang berbeda, mungkin di sana produktivitasnya akan berkurang. Nah, ini kita
harus memahami standar-standar sehingga kita punya standar sendiri yang baik. Kalau di awal kita tidak punya standar, bolehlah kita menggunakan standar yang ada dahulu. Tetapi tadi, bahwa estimate adalah suatu proses improvement, terus-menerus memperbaiki, sehingga kita boleh menetapkan standar analisa kita sendiri. Itu yang saya tetapkan. Jadi standar adalah tidak baku. Standar bisa dibangun oleh tim kita sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Dan itu menjadi realistis. Ini menjadi lebih realistis daripada kita mengikuti standar, tetapi pas kita jalankan tidak sesuai, dan mungkin akan bertanya, loh, kalau saya ditanya sama pemilik, kenapa standar Anda seperti ini beda dengan standar umum? Anda tinggal jelaskan standar tekniknya seperti apa dalam verifikasi nanti. Lalu selanjutnya, update database. Apa yang saya tekankan di update database ini? Database sangat penting, kadang kita menggunakan data-data yang lama karena kita ingin cepat-cepat saja. Oh, pasang aja harga sekian. Oh, pasang aja ini sekian. Ini akan menjadi beresiko untuk di kemudian hari. Karena tadi, sumber daya akan banyak keluar, kita meleset terkait sama kesehatan perusahaan kontraktor itu tersebut. Jadi database harus terus dibangun. Mereview database yang ada dan menggunakan proses estimate. Itu yang saya tekankan di database. Lalu mempersiapkan estimate. Apa yang saya tekankan di sini? Persiapan estimate ini cukup banyak kegiatannya, yaitu ada jumlah bahannya seperti apa yang harus kita ini. Berarti kan kita harus menghitung semua satu-satu. Tidak boleh ada yang kelewat. Kita harus memahami gambar, kita harus memahami potongan, denah, dan lain-lain. Semua gambar yang ada kita harus pelajari. Lalu bagaimana kalau gambar tidak lengkap? Ini kita bisa tanyakan ke pemilik. Karena apa? Kalau kita berasumsi atau apapun, ini sangat berbahaya. Mengasumsi sesuatu yang tidak ada pegangannya terkait dengan volume. Ini kita sampaikan, makanya tadi ada kick-off meeting ketika kita mendapatkan gambar di awal, gambar perencanaan atau gambar lelang, kita pelajari dulu. Kita harus banyak belajar di situ. Karena apa? Sebaiknya ketika kick-off meeting, kita sudah banyak membuat daftar pertanyaan yang tidak jelas terkait gambar. Karena dari gambar inilah kita akan menghitung semua volume yang ada. Lalu harga tenaga kerja juga kita susun. Di sini, terus bahan juga kita susun. Mungkin kita berpikir, oh semua sama saja, ada standarnya, ada ini ya. Tetapi sebenarnya yang paling susah dihitung adalah menghitung jumlah biaya harga tenaga dan harga alat. Karena ini terkait produktivitas. Ketika tadi kita bicara produktivitas alat dan produktivitas tenaga, ini adalah suatu variabel yang bisa berbeda-beda. Jadi kita harus membangun sistem kita tadi dengan baik untuk menentukan standar-standar untuk melakukan estimasi ini. Dan juga kita juga harus punya data dari subkontraktor yang biasa berhubungan dengan kita sudah paham, ini jadi penting. Karena ketika kita punya subkon, tapi subkon ada sebenarnya bagian dari tim kita sebenarnya nanti. Ketika subkon kita tidak perform, atau subkon kita tidak menyelesaikan dengan baik, akan berdampak kepada citra perusahaan kita sendiri sebagai kontraktor intinya. Jadi menentukan subkon ini adalah sesuatu yang penting. Menilai subkon tidak harus yang termurah, tetapi nilailah subkon terhadap profesionalisme menyedia seperti apa. Karena apa? Ketika kontrak dilakukan, yang mengikat ke kita adalah kontraktornya, bukan subkonnya. Jadi subkon itu istilahnya pasangan hidup lah kalau kita hidup. Jangan sampai mencederai kita. Jadi ya kita harus bijak karena tadi ini adalah seni di mana kita menawar sesuai dengan keuntungan tetapi masih di bawah oleh anggaran sang pemilik. Lalu selanjutnya meringkas biaya langsung. Artinya biaya langsung di sini adalah tadi kita udah kumpulkan semua biaya-biayanya, kita summary, kita tahu totalnya sekian rupiah. Dan selanjutnya kita menambahkan biaya tidak langsung. Kadang orang sudah kita membuat suatu sederhana, biaya tidak langsung sekian persen saja. Kata persen ini kalau di estimate sebenarnya sesuatu yang sangat bias lah, artinya sebenarnya ada dasarnya semua untuk menghitung biaya-biaya tidak langsung. Kalau kita tidak tahu data, kita berasumsi-asumsi tidak apa-apa untuk biaya tidak langsung ini. Setidaknya semua variabel-variabel terkait biaya tidak langsung kita masukkan ke dalam estimate kita dan untuk menentukan perkiraan dasar. Lalu apa yang selanjutnya yang saya tekankan di dokumentasi estimate. Dokumentasi estimate ini yang saya tekankan tadi, kebanyakan kita
memisahkan, oh ini urusan estimator, oh ini urusan lapangan, sehingga bahkan di estimator sendiri data dukung itu angka dari mana, rekapnya seperti apa tidak rapi, karena tadi banyak bagian-bagian yang menghitung sendiri-sendiri tetapi filenya terpisah. Ini harus didokumentasikan menjadi satu dan dirangkap menjadi satu, sehingga ini menjadi pegangan kita untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya. Karena ini melibatkan banyak tim, ada tim estimate, ada nanti pas pelaksanaan ada tim lapangan. Jadi apa yang menjadi penting di sini? Yang menjadi penting di sini adalah komunikasi yang efektif, sangat diperlukan. Ya tadi ketika review, tim estimate akan menyampaikan analisanya satu-satu, dan tim lain akan melihat, memberi masukan. Jadi ketika estimate bisa diundang tim lapangan. Ini loh, estimasinya seperti ini, sehingga tim lapangan dapat memberikan review-review terhadap tim estimate. Lalu dokumen pendukung juga harus dikembangkan dan tersedia untuk presentasi. Terkadang kita ingin memaparkan terkait apa yang kita estimate, atau mungkin sang pemilik pengen lihat seperti apa sih estimasinya ini. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita tidak punya dokumentasi estimate dengan baik, kita akan kewalahan. Dan kita juga ini juga digunakan untuk penggunaan perkiraan di masa datang. Sebuah dokumentasi menyeluruh dari estimate membentuk dasar pengendalian proyek. Jadi proyek dikendalikan dari hasil dokumentasi estimate. Itu pegangan kita. Ya, jadi apa yang telah tadi kita dokumentasikan itu menjadi pengendalian proyek. Karena tadi estimate adalah proses improvement terus-menerus, sehingga keputusan selama pelaksanaan proyek dapat dibuat dengan kesadaran anggaran yang lebih baik. Jadi di lapangan artinya tidak boros-boros, atau nanti contoh sederhana seperti ini. Di estimate kita bilang waste atau barang sisa 5%, tapi di lapangan malah mungkin jadi 10 atau 20%, karena tidak terlalu mementingkan saya ingin cepat kerja, jadi banyak waste atau terburu-buru atau ini, sehingga tadi akan meleset dari perkiraan di awal. Jadi informasi ini penting. Makanya tadi yang saya tekankan di dokumentasi estimate dalam pembentukannya adalah komunikasi yang efektif dari setiap tim. Lalu selanjutnya tinjauan estimate. Apa yang saya tekankan di sini? Di tinjauan estimate adalah kita tinjau tadi. Kalau kita meninjau estimate dengan baik, artinya kita selalu dengan seksama, kita punya standar, kita punya pengalaman, ini akan meningkatkan kredibilitas dan keakuratan. Jadi estimate tidak hanya sekali, nanti ada pekerjaan estimate lagi, ada pekerjaan estimate lagi. Tidak. Jadi data-data yang lalu ini kita harus jaga dan kita rawat. Mereka juga membantu tim dan manajemen proyek untuk mengetahui tingkat definisi ruang lingkup dan dasar estimasi. Tinjauan estimasi merupakan bagian penting dari proses estimasi karena membantu pemberi tugas untuk memahami isi dan tingkat akurasi estimate, sehingga memungkinkan pelanggan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu penyesuaian estimate. Penyesuaian estimate ini melibatkan analisa risiko dan ketidakpastian yang memerlukan kontingensi. Jadi kita kan ini bicara estimate kan sesuatu yang tidak pasti. Untuk melengkapi risiko ini, maka kita harus melakukan penyesuaian estimate yang tepat dan ditambahkan ke estimasi dasar, yaitu kontingensi. Kontingensi ini adalah jumlah uang yang harus ditambahkan ke perkiraan dasar untuk mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian. Tadi di awal kita lihat bahwa ketika kita ingin bangun, kita melakukan pengujian tanah. Itu kan bagian dari kita ingin mengetahui seperti apa sih kondisi tanahnya. Kalau kita tidak tahu gambaran kondisi tanahnya, kita perkirakan bahwa oke, tiang panjangnya sekian meter, ternyata pas pelaksanaan kita tidak mendapatkan daya dukung yang memenuhi. Dan inilah fungsi kontingensi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, resiko-resiko yang kita tidak tahu. Di bawah bumi seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya mendekatkan saja. Ya tadi ada penelitian-penelitian terkait tanah untuk tujuannya satu, memberi gambaran yang lebih luas pemahaman kita terhadap lingkungan kerja kita. Setelah perkiraan dasar dan kontingensi ditentukan, maka markup untuk keuntungan dapat ditambahkan untuk mendapatkan harga penawaran suatu proyek tersebut. Dan terakhir ini tadi feedback. Kenapa saya menekankan feedback ini? Karena banyak di kita tidak melakukan ini. Feedback ini adalah proses kembali. Tidak ada proses estimate yang lengkap. Jadi ketika kita mengestimate, kita tidak punya feedback, itu estimate kita tidak lengkap. Tanpa loop atau umpan balik yang tadi dijelaskan di atas.
proses estimate ini harus merupakan siklus yang berkesinambungan. Sistem pengendalian biaya harus ditetapkan untuk mencatat biaya aktual untuk dibandingkan dengan perkiraan biaya. Informasi biaya aktual dari proyek diselesaikan harus ditangkap dengan sistem umpan balik. Kalau kita bicara sistem, berarti kita harus membangun. Kita harus membangun sistem. Artinya banyak sesuatu yang harus kita libatkan. Ada sub-sub sistem di dalamnya. Dan dapat diintegrasikan, artinya tadi menjadi satu ke dalam database biaya untuk digunakan dalam penyiapan perkiraan masa depan. Pelajaran yang dapat selama pelaksanaan proyek harus dapat didokumentasikan. Jadi tadi, kadang orang lapangan pinter lapangan, orang estimate ya taunya angka dan data. Tidak. Jadi semua yang didapat dari lapangan didokumentasikan sebagai dasar masukan untuk ke dalam perubahan standar dan prosedur estimasi untuk memungkinkan mereka menetapkan standar yang lebih baik di kemudian hari dan menyiapkan proyek di masa depan. Demikian saya sampaikan, semoga Semarnesia, dalam hal ini saya dari Semarnesia.com dapat membantu pembangunan di negeri Indonesia. Demikian, Mas Andre. Baik, terima kasih banyak Pak Hans. Mungkin teman-teman yang mau kasih apresiasi dulu. Luar biasa ya, hari ini kita betul-betul diperkaya sekali. Terutama memang rekan-rekan yang mungkin bergerak di konstruksi, di bagian manajemen proyek. Ini ilmu yang saya bilang daging semua ini. Karena memang jujur sangat banyak ketidakpastian, tapi memang kenyataannya seperti itu. Baik, buat rekan-rekan yang mau bertanya, boleh ya. Nanti rekan-rekan boleh raise hand dulu, nanti dengan admin Anak Teknik Indonesia akan boleh mau bicara langsung boleh, mau lewat kolom chat juga boleh. Silahkan rekan-rekan. Ini rasanya banyak sekali. Pak Hans mau sambil minum dulu, silahkan. Oke, Vinska Novanda, silahkan. Mau di chat atau mau langsung? Selamat siang, Mas dan Bapak narasumber. Mau tanya, kalau semisalkan ada perbedaan yang sangat signifikan banget nih terkait dengan perubahan di lapangan. Akan tetapi kita tuh sulit untuk mengajukan approval kepada MK terkait dengan VO sih, kerja tambah. Nah, otomatis kan kita sebagai kontraktor itu kurang lebih merasa terugikan. Nah, boleh dikasih tipsnya nggak yang untuk bisa diketuk paluin sama si MK sama si owner juga, yang mana MK sama ownernya ini kadang kayak mengajukan di lapangan pada saat kita progres itu main asal merubah-rubah aja gitu. Terus tapi pas klarifikasi ulang penambahan VO kita ajuin, kita malah yang ditimbal balikin gitu. Gitu aja sih Mas, kurang lebih. Makasih. Terima kasih Mbak Vinska. Oke, jadi ada perbedaan ya dari opini dari pemilik, dari MK. Nah ini gimana cara menyeragamkannya mungkin gitu ya. Bisa langsung dijawab atau? Langsung Pak. Gak apa-apa ya, biar tidak tumpuk. Jadi terima kasih Mbak Vinska. Ya, tadi kita kembali ke dokumen kontraknya seperti apa. Apakah kita kontraknya itu lamsam, artinya bangunan itu jadi, segala variabel perubahan-perubahan tidak diantisipasi di dalam kontrak itu, atau kita kontraknya harga satuan. Kalau kita kontrak harga satuan kan berarti kita bekerja berdasarkan volume yang kita kerjakan. Ketika ada perubahan-perubahan di lapangan, pasti MK-nya melihat, karena kan pasti memantau barang ya perubahan-perubahan. Dan itu didokumentasikan. Artinya ketika mereka melihat, mereka juga approve di lapangan, ini seperti ini, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, nanti dampaknya seperti ini, kurang berfungsinya bangunan yang akan kita bangun. Jadi dari segi kontraktor memberikan masukan atunya, tapi tertulis semua Mbak, tertulis semua, jangan dalam bentuk lisan. Jadi terdokumentasi harinya apa, jamnya berapa, ada permasalahan di lapangan seperti ini, dan ini sebagai backup nanti. Karena apa? Ya tadi dalam pekerjaan kan tadi kita harus mereview bagaimana sang pemilik kompatibelnya seperti apa, konsultannya seperti apa, pengawasan seperti apa dalam kita ingin melakukan suatu pekerjaan di awal. Tetapi kalau sudah berjalan, ya tadi pas di kontrak awal
kita masukkan item-item. Artinya namanya kontrak kan kedua belah pihak bisa mereview pasal-pasalnya. Jadi sebelumnya kita harus mereview bahwa pasal bila terjadi VO maka harus begini, prosedurnya begini dan harus diselesaikan oleh sang pemilik. Ketika di depan sudah disepakati, ya saya harap karena kan namanya kontrak kan menjadi undang-undang, dua belah pihak ini tunduk pada aturan kontrak tersebut. Jadi dari saya itu ya, Mbak. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kalau misalkan di awal itu lamsam, Pak, terus tiba-tiba di pertengahan itu berubah menjadi unit price. Nah, itu seperti apa tuh, Pak? Oh gitu. Awal tadinya lamsam. Ya tadi kontrak kan biasanya ada perubahan-perubahan. Ya kita mengikuti kontrak terakhir. Itu difasilitasi juga bisa. Tergantung namanya kontrak kan kesepakatan dua belah pihak. Ketika dua belah pihak sepakat yang tadinya lamsam menjadi harga satuan ya kembali ke proses yang telah disepakati terakhir. Gitu. Jadi ya ikuti harga satuan. Iya sih, Pak. Tapi terkadang tuh owner masih kembali ke kontrak lamsam yang di awal itu tuh, Pak. Oh, berarti dari belum disepakati. Masih belum kurang apa namanya? Masih nggak bisa move on lah istilahnya. iya. Terus kadang kan kayak gitu tuh Pak owner, Pak. Jadi main asal, oh dulu kan lamsam, terus lo kan atas permintaan ibu menjadi unit price, kan kita kembali ke unit price dong, kontrak terakhir yang kita sepakati gitu. Kadang perubahan adendum yang kayak gitu sih Pak, yang kayak mempusingkan kita di lapangan, khususnya para estimator ini. Iya. Ya. Iya, saya paham karena saya juga dulu banyak di lapangan juga, saya seorang estimator juga, sama banyak saya mengalami. Dan kalau saya lihat memang kalau kita kontrak sama pemerintah mungkin lebih enak ya karena dilingkupi undang-undang yang jelas. Tapi kalau kita kontrak sama individu atau apa, kita agak sulit. Ya makanya kita sebelum melakukan suatu pekerjaan kita mereview tadi karena ketika kita ingin bekerja kan akan ada sumber daya yang banyak yang akan kita keluarkan. Jadi kita pastiin bahwa owner kita, artinya pemilik itu kompeten. Terus tadi konsultan perencananya juga baik, artinya tidak ada perubahan. Terus konsultan pengawasnya juga tingkat pengawasnya seperti apa. Tetapi memang ini PR kita bareng, makanya saya membangun suatu sistem smartnesia.com ini tujuannya adalah menyetarakan hal-hal tersebut. Karena kedepannya saya ingin tidak ada yang seperti ini, artinya kita sepakatlah sudah angka sekian-sekian dan terrekod dan tersistem. Jadi semua setara, artinya antara pemilik, kontraktor, itu konsultan adalah prinsipnya sebenarnya setara. Cuman kadang pemilik adalah lebih tinggi. Sebenarnya tidak. Dengan kita melakukan pekerjaan, kita akan mewujudkan impian sang pemilik tadi. Pemilik mungkin akan punya bisnis tadi. Dalam studi kelayakan dia, itu akan mendapatkan hasil review karena suatu bisnis. Sehingga masuk untuk dilakukan sebagai pelaksanaan konstruksi. Mungkin dari saya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Vinska ya. Baik teman-teman, saya coba lanjut ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang mirip akan saya coba rangkum jadi satu. Kemudian ada pertanyaan Pak Hans dari Mas Esa Aryo Kuncoro. Selamat siang, saya Esa Aryo Kuncoro mau bertanya, kesalahan apa saja yang sering terjadi pada proses estimasi dan apakah perlu adanya divisi dokumentasi pada suatu proyek? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tadi ketika kita estimate banyak sekali variabel-variabel data-data. Jadi makanya tadi saya jelaskan kita bangun sistem tersistem. Artinya ketika kita sistem dibangun kita akan mudah mereview. Tadi kan ada review. Artinya kita lihat satu-satu. Contohnya seperti ini. Oke, kita hitung. Volume ini udah terhitung belum? Oh sudah. Volume ini sudah. Oke, dari volume udah. Sekarang bahannya sudah keluar belum? Oh bahannya ini udah kerekap. Nah, adakah yang disubkonkan? Oh ada, yang disubkonkan pekerjaan ini. Nah, untuk pekerjaan ini kita keluarkan. Sehingga tidak menjadi rangkap hitung. Gitu. Contoh, saya ingin bangun rumah, tetapi atapnya saya subkonkan. Berarti kan pekerjaan volume genteng, upah tukang pasang genteng dan lain-lain hilang, tidak menjadi hitung kembali karena nanti jadi double hitung. Gitu. Ini kadang kalau kita tidak melakukan review akan kelewat. Makanya kenapa mereview adalah pakai sudut pandang lain. Dulu saya bekerja, saya akan direview oleh tim lain yang estimate juga. Coba direview dong, saya yang kurang apa nih? Jadi begitu. Makanya tadi
untuk mengestimate itu perlu komunikasi. Karena apa? Terkadang orang menganggap apa yang dihitung itu sudah benar. Itu udah prinsip manusia. Oh, tidak ada yang kelewat, tidak ada yang kelewat, sudah lengkap semua. Tetapi ketika teman kita melihat, mereview, apakah ini sudah masuk, apakah ini double hitung, nah ini yang menjadi penting. Jadi ya tadi kita buat bangun sistem yang baik dulu. Terus selanjutnya tadi pertanyaan kedua apa, Mas Andre? Divisi dokumentasi. Oh, divisi apakah perlu, dokumentasi. Pak? Baik. Tadi kalau itu proyek nggak terlalu banyak, karena kalau kita bawa divisi baru kan berarti ada sumber daya manusia yang lain ya, dan ini juga akan membadi overhead. Tetapi kalau masih bisa dihandle, silakan dihandle. Tadi intinya komunikasi yang baik antara tim estimate sama tim lapangan. Tetapi kalau proyeknya sudah banyak, proyeknya udah puluhan, ini kan akan menjadi sulit kalau hanya tim-tim ini, karena mereka biasanya fokus pada masing-masing. Artinya estimate ya fokus, ada lagi nih yang saya estimate, orang lapangan ada lagi nih yang saya kerjakan. Sehingga ketika sudah banyak, perlu definisi untuk divisi untuk melakukan tadi dokumentasi terkait ini. Biasanya kalau di sistem yang besar mungkin di sistem ISO-nya ya dibangun untuk dokumentasi. Ini menjadi masukan yang baik terhadap manajemen. Karena nanti ketika ini terbangun, karena divisi ini pun akan melihat gambaran yang menyeluruh dari lapangan sama dari estimate kantor. Sehingga ketika ke depan kita mau mengestimate, kita punya data yang lengkap, kita sudah punya standar yang lebih standar lagi, karena sudah aktual lapangan. Demikian ya, ada kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Baik, terima kasih. Oke, dari Mas Esa sudah terjawab ya. Oke, saya minta maaf, ini yang angkat tangan belum nulis di chat ya. Mungkin saya selang-seling ya, biar adil ya. Untuk Mas William Maulana, silakan mau tanya langsung. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hans, selamat siang Pak Andre. Ya, Mas William. Ya, saya ingin bertanya, sebagai kontraktor, bagaimana sih kita menentukan keuntungan yang lazim, tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi? Apakah ada perhitungan secara khusus atau standarisasi keuntungan? Lalu pertanyaan saya yang kedua, saat kita menerima proyek, perlukah kita memberikan varian pilihan untuk customer atau menggunakan standarisasi dari perusahaan kita sendiri? Oke, cukup seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi terkait keuntungan yang layak ya. Ya, biasanya seorang pemilik menawarkan kepada sang kontraktor untuk mewujudkan impiannya. Dan dia biasanya, oke, kita kan mempropos apa yang menjadi penawaran kita. Biasanya di dokumen mereka ada item, profit, dan overhead berapa persen. Nah, ini kita sampaikan seperti ini. Tetapi tadi antara dokumen penawaran dengan dokumen estimate kan ada sesuatu yang berbeda. Ya, jadi artinya kalau kita tawarkan kan kita hanya mengisi volume-volume yang disampaikan dalam dokumen, tetapi dalam estimate kita akan detail sekali. Nah, dari fungsi itu secara pasti berapa sih keuntungan yang lazim? Ya, itu kesepakatan tadi. Kesepakatan. Kalau di pemerintahan sih 10-15% tidak apa-apa. Dan biasanya sih yang dipakai 10% kalau di pemerintahan. Namanya overhead dan profit itu dimungkinkan karena untuk pertumbuhan jasa konstruksi. Terus standar-standar apa yang digunakan terkait tadi keuntungan ya. Saya pikir standar ya tadi kalau itu tercantum di dalam dokumen kontraknya, dokumen lelangnya ya kita ikuti standar yang ada di situ. Terus terkait tadi yang kedua apa ya, Mas Andre? Ya, Mas William langsung mungkin ada yang belum. Iya, saat kita menerima proyek, perlukah kita memberikan pilihan varian untuk customer atau menggunakan standar dari perusahaan kita sendiri, Pak? Iya, ya tadi kita kembali. Biasanya kalau di pemerintahan standar-standar biasanya mengarah ke SNI karena itu lebih standar terhadap kalau ada pemeriksaan atau apa. Tapi kalau itu di swasta, dia menentukan standar sendiri, ada koefisien-koefisien yang telah disampaikan, ya kita ikutin dia. Tetapi kita review. Karena apa? Standar kan hanya sebagai pegangan untuk kita mengestimasi. Tapi yang kita pegang adalah harga satuannya. Ketika kita mengikuti koefisienan, terus kita masukin harga pasar, ternyata angkanya jauh, artinya, contohnya sederhana begini. Di standar pasangan batu misalnya, batu kali 0,7 kubik, pasir 0,4 misalnya, terus ada semen sekian kilo. Tetapi ada standar yang disampaikan oleh owner, ketika dihitung itu tidak menjadi 1 kubik,
Gitu. Nah, ini menjadi salah. Karena apa? Ketika kita menerapkan di lapangan, kita mengikuti formula seperti itu, oh pasangan batunya sekian, semennya sekian, pas kita jadiin lapangan, loh kok volumenya nggak sampai ya 1 kubik gitu. Nah, ini bisa direview oleh kita standarnya. Makanya pentingnya estimator untuk mengetahui bahwa ini standarnya logis atau tidak, ya kita tidak boleh langsung percaya, dikasih koefisienan nih dari ownernya seperti ini, ya kita review. Ini kalau kita bangun kan namanya koefisienan kan itu kayak formula. Contoh, kita bikin nasi goreng 1 piring, nasinya sekian, bumbunya sekian. Pas kita masak kok jadinya setengah piring ya. Padahal kita udah ngikuti petunjuknya. Ini kan menjadi repot karena kita harus menjadikan 10 unit nasi goreng. Kalau kita ngikutin ini ya kita pasti nggak sesuai analisa estimate kita. Kita akan mengalami banyak kerugian. Nah, makanya pentingnya seorang estimate mengerti konsep tadi. Saya bicara konsep, jadi tidak hanya bicara angka. Kalau angka mudah, Mas masukin ke program atau Mas coba masuk ke smartnesia.com, masukin volume-volume keluar. Tetapi kan dia mesin. Dia hanya mesin hitung, masukin ke Excel, nongol angka. Oh, sekian angkanya. Itu hanya mesin, Mas. Tetapi mesin tidak punya logika. Manusia lah yang punya logika. Untuk itulah, makanya saya ingin mengajak adik-adik semua, teman-teman semua, ayo kita gunakan logik pikir kita dalam mengestimate untuk membangun negara tercinta kita. Karena ketika kita punya kualitas pembangunan yang baik, kita punya standar yang keren, kita punya seorang estimator-estimator yang handal, yang terus berimprovement, saya yakin kualitas pembangunan di Indonesia luar biasa, Mas. Gitu ya. Jadi kita ikuti aja, tetapi kalau ada yang nggak cocok, kita review pada proses penawaran, kita sampaikan, Pak, kalau saya pakai standar Bapak, tidak selesai standar volume yang akan Bapak inginkan. Gitu ya, jelas? Baik, terima kasih Pak Hans. Ya, makasih. Kemudian membantu ya Mas William ya. Kemudian ada pertanyaan nih Pak Hans. Ada 2 pertanyaan yang saya gabung jadi satu aja dari M. Saifi dan Rizky Praditya. Pak, gimana ya cara membuat RAB di bagian perhitungan LS atau lamsam? Tanya. Kemudian dari Mas Rizky mau tanya bagaimana cara perhitungan nilai koefisien, Pak, di dalam perhitungan itu. Oke, satu-satu ya. LS dan perhitungan koefisien gitu, Pak. Oke, masalah RAB dari LS, ya betul. Kadang kita estimator ada kata LS, kalau LS kan 1 LS, sudah gitu kan jarang ada 2 LS ya, 1 LS. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang estimator, LS ini ada uraiannya panjang. Contoh, keamanan gedung atau contoh pengaturan lalu lintas, 1 LS, kita masukin 20 juta. Ternyata proyeknya setahun, kita suruh ngatur lalu lintasnya rame, kayak Sudirman Tamrin. Ya nggak mungkin, pasti butuh orang, butuh lampu, butuh ini gitu. Jadi ketika kita menyusun LS, kita melihat lingkup kerjanya seperti apa LS itu. Terus kedua, durasi waktunya seperti apa terkait LS itu. Terus tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, kita tuangkan dalam spreadsheet kita, hitungan kita. Berapa orang untuk pengaturan lalu lintas, berapa lama dia kerja, berapa tim, terus alat-alat bantunya apa, perlu rompi, perlu kon, perlu lampu. Nah, ketika di total, oh ternyata dapatnya 50 ya, LS-nya 50. Contohnya begitu. Ya, jadi walaupun LS, seorang estimator harus mengurai secara detail dari informasi-informasi yang kita dapat. Makanya ketika ada dokumen lelang LS, di LS itu kita tanyakan tuh yang banyak, karena kemungkinan melesetnya di LS, lamsam. Makanya kita tanya, Pak, ini lingkup LS apa aja nih? Oh, lingkupnya ini, berapa lama ini. Nah, ketika itu ada di kontrak, LS ternyata proyeknya bertambah waktu, jadi seandainya 6 bulan jadi setahun, berarti kan pengaturan lalu lintasnya nambah, karena permintaan owner misalnya ditambah pekerjaannya. Ya kita LS-nya minta lagi nambah. Namanya addendum kontrak, walaupun LS. Gitu. Ya. Terus terkait, sudah jelas yang terkait LS? Ya. Sudah jelas yang terkait LS? RAB? Sudah ya sepertinya ya. Apa-apa, nanti kalau memang ngasih ini, oh udah jelas katanya. Oke, kalau enggak apa-apa. Nanti nomor HP saya biar bisa diskusi setelah ini, nggak apa-apa. Lalu selanjutnya, bagaimana sih menghitung nilai koefisienan? Sebenarnya nilai koefisienan itu adalah mempermudah kita untuk menghitung RAB. Karena contoh, kita pasang batu, kali ada koefisienan ini. Sebenarnya RAB ini dibangun dari kita menghitung total dulu. Total pekerjaannya berapa, terus bahan bakunya berapa, terus dibagi volumenya, maka keluar efisien. Tapi sebenarnya koefisienan ini adalah 1 per produktivitas. Sekali lagi,
koefisienan adalah 1 per produktivitas. Contohnya begini, seorang tukang bekerja sehari bisa 2 kubik, misalnya ngaduk 2 kubik. Ya, sehari 2 kubik. Berapakah koefisienan tukang itu atau pekerja itu? 1/2, artinya 0,5 untuk membangun satu satuan itu. Ya, sekali lagi, koefisienan adalah 1 produktivitas. Jadi kalau teman-teman pengen tahu berapa sih produktivitas pekerja yang diharapkan dari tadi standar, ya dibalik aja 1 produktivitas, ketemu kan koefisienannya, terus dibalik bisa ketemu produktivitasnya dia. Itu. Koefisienan dibagi 1, ya berarti itu produktivitasnya. Terhadap satuan pekerjaan Iya, terhadap tersebut ya, Pak, ya? satu pekerjaan. Karena tadi kan bicara satu satuan pekerjaan. Karena Ya. koefisienan ini ada pada satu satuan pekerjaan. Ini hanya untuk mempermudah, Mas Andre. Contoh, Ya, betul. saya mau kerja 975 meter kubik batu kali. Lah, kalau kita nggak punya koefisienan kan bingung. Tapi kalau 1000 kan gampang. Oh, 1 kubiknya sekian. Oh, saya kali aja 975 kubik. Maka ketemu itunya, jadi koefisienan. Tetapi kalau saya balikin lagi ke koefisienan, apa sih koefisienan? Adalah tadi 1 produktivitas atau 1 per koefisienan bangunan itu untuk jadi. Tapi tadi kalau untuk tenaga sama alat itu 1 produktivitas. Tetapi kalau untuk bahan adalah bahan-bahan penyusun. Jadi ketika koefisienan itu digabung, itu diolah oleh karena tenaga dan alat, maka menjadi satu satuan pekerjaan. Contoh begini tadi, saya pasangan batu 1, 2, 3. Oh, pasangan batunya 0,8 misalnya kubik untuk maaf, mungkin sekitar 1,2 karena ada faktor ini lepas sama susutnya. Terus pasirnya sekian, semennya sekian. Nah, ini ketika kita aduk, jadilah 1 kubik itu. Itu koefisienan. 1 produktivitas atau 1 satuan bahan yang diperlukan untuk membangun satu satuan pekerjaan. Cukup jelas di sini? Mudah-mudahan membantu ya teman-teman ya, Iya. karena tadi Nah, kelihatannya ada Terus banyak satu yang- lagi, ini menjadi penting sebagai seorang estimate. Seorang estimate harus bisa bikin koefisienan sendiri. Ya. Jadi tidak dari standar ini. Jadi caranya gini, amati di lapangan. Amati di lapangan. Kita lihat, oh 3 orang ini kerja 1 hari dapat sekian kubik. Ya sudah, berarti 1 per sekian kubik dibagi 3 karena 3 orang. Ketemu tuh satu koefisienan orangnya. Terus kita lihat bahannya, oh 1 kubik itu habis semen sekian, batu sekian, pasir sekian. Oh, ternyata koefisien segini. Dan ditambahkan faktor-faktor hilang, karena kan pasti ada yang hilang ya, kececer gitu. Nah, ini ditambahkan untuk pengamanan terkait, karena kita kan nggak mungkin rapi sekali, pasti ada faktor sisa, faktor hilang. Itu ya. Cukup jelas gambarannya? Jelas, Pak Hans. Mudah-mudahan Jelas. teman-teman tadi banyak yang hilang, Pak, ininya apa raise hand-nya. Mudah-mudahan menjawab ini. Oh iya. Oke, saya jawab untuk teman-teman yang raise hand dulu ya. Silakan Mas Zaki Abrilian. Ya, terima kasih kepada Pak Andre ya. Selamat siang Pak Hans dan Pak Andre. Ini saya Zaki ingin bertanya Pak. Saya sebagai pertanyaan ini dari sisi atau perspektif dari mahasiswa Pak. Jadi yang pertama itu bagaimana sih Pak langkah atau cara atau tipsnya agar kita bisa lebih menguasai dalam memberi estimasi awal Pak. Apakah dengan cara terlebih dahulu kita menghafal daftar satuan harga material yang terupdate di pasaran kah? Lalu apakah nilai harga di AHSP itu identik dengan nilai di pasar Pak? Sedikit yang terakhir Pak, besar atau nilai kontingensi itu berapa ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, oke, Mas Zaki. Siap. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Jadi tadi disampaikan di depan ya, apa sih kita tujuan estimate? Kalau kita belum punya data, apa yang kita pegang? Kalau kita belum punya data, ya kita pegang standar-standar yang ada dulu. Negara mengeluarkan yang kita sebut SNI harga satuan, itu negara mengeluarkan. Karena sebagai pegangan untuk kita menghitung. Dari SNI itu kan ada koefisienan ya, koefisienan, terus nanti harganya berapa, dikali harga itu ketemu biaya terhadap material, upah, dan alat di total menjadi harga pekerjaan. Masalah harga tadi di lapangan kan kita harga tuh variatif ya.
dinamis sekali. Ya kita sebenarnya tidak perlu menghafal koefisien itu juga sebenarnya kita standar-standar kita tidak perlu menghafal karena itu biar aja urusan sistem, artinya urusan komputer udah banyak. Smartnesia juga ada ribuan analisa di situ, bisa digunakan untuk sebagai gambaran awal untuk kita mengestimate. Tetapi tidak menjadi pegangan karena tadi kan estimate ada suatu proses yang improvement terus. Ya, improvement terus. Jadi kalau kita mulai dari mana ya kita mulai dari yang standar dulu. Ketika kita udah banyak data, udah banyak pengalaman, ya kita bikin standar. Jadi saya ingin merubah konsep pikir teman-teman di sini bahwa ilmu itu dinamis. Standar itu bisa berubah. Jadi standar itu bukan harga mutlak. Kita belajar dari pengalaman kita belajar dari proses hidup kita. Itulah kenapa kita jadi makhluk yang paling adaptif di muka bumi ini, karena kita terus belajar dari keadaan lingkungan. Ketika kita dingin ya kita selimutan, begitu. Ketika kita lapar ya kita cari makan. Jadi hidup ada proses yang terus berubah. Jadi saya senang ada semangat mahasiswa sekarang ini, dia mau saya coba untuk memulai, saya coba untuk belajar mengestimate. Dan tadi ketika kita berani mencoba, kita jangan takut untuk salah. Ya, pokoknya jangan pernah takut untuk salah. Karena kita belajar dari kesalahan kita. Kita tidak pernah belajar dari kesuksesan, tapi kita belajar dari kesalahan kita. Karena biasanya kesuksesan membuat kita terlena. Begitu juga, kalau kita punya prinsip, saya akan mulai estimate. Saya bisa. Dan saya banyak, ya Smartnesia akan mendampingi adik-adik semua untuk menjadi estimator yang baik. Tetapi Smartnesia ini bukan sebagai patokan. Ini hanya sebagai dasar awal. Bahwa, oh lingkupnya seperti ini, toh. Oh, itemnya seperti ini. Oh, koefisiennya seperti ini. Ada semua di sana. Ya, jadi sekali lagi bisa dibangun, semua bisa dibangun. Lalu terkait kontingensi berapa persen? Kontingensi ini kan terkait sama bagaimana kita mengantisipasi resiko yang ada. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang kita tidak tahu, kemungkinan sangat berubah. Contoh seperti ini, kita bikin pengeboran di laut lepas pantai. Kita bawa ke sana aja kemungkinan badai, kita kan nggak tahu ini ada badai atau tidak. Ini akan tergantung resikonya. Ketika resiko tinggi dan kita ada variabel yang kita tidak bisa mengerti secara detail, maka nilai kontingensi menjadi tinggi. Dan ini kita sampaikan ke pemilik. Kenapa kok kontingensinya tinggi? Karena variabel-variabel ini saya tidak tahu informasinya. Tapi kalau itu pekerjaan yang sudah standar, pekerjaan yang biasa kita lakukan, mungkin kontingensi semakin kecil. Gitu. Jadi tergantung risikonya seperti apa kontingensi itu. Dan tadi kontrak bisa terjadi kalau kesepakatan. Kalau sang pemilik bilang, saya kontingensinya 30% ya, karena saya mau bikin konstruksi di lepas pantai. Yang kalau ada badai, besi saya hilang semua tuh. Tenggelam ke laut, besi apa yang bayar? Karena dibayar oleh kontingensi. Karena ada kemungkinan-kemungkinan, apalagi asuransi tim saya di laut lepas. Kalau ada celaka bagaimana? Nah, ini kan menjadi biaya tinggi. Ke sana harus pakai helikopter, ya. Jadi faktor-faktor inilah yang harus kita antisipasi. Kenapa seorang estimate ini harus memetakan semuanya? Ya tadi kembali ke prinsip. Kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kondisi musuh atau apa yang kita akan hadapi, kita tahu lingkungan kita, maka kita akan menang dalam setiap pertempuran. Ya, kalau kita tidak tahu diri sendiri, kita tidak tahu musuh kita kayak apa dan kita tidak kenal lingkungan kita maju perang, ya sudah. Kita pasti gagal. Ini saya gambarkan seperti itu ya, Mas ya. Jadi kita pahami dulu diri kita pahami kondisi lingkungan, kita pahami musuh kita. Nah, variabel-variabel yang kita tidak tahu, kita prediksi tadi, namanya kontingensi. Kenapa saya berpikir gini? Karena membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana aja. Jadi saya pakai perumpamaan-perumpamaan aja ya, biar lebih mudah. Cukup jelas masalah kontingensi? Gimana Mas Zaki? Masih ada yang belum terjawab pertanyaannya? Jelas ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hans. Baik, Pak Hans, ada pemaparan lain tentang Smartnesia hari ini, Pak? Atau lanjut aja dulu? Ya, kalau ada pertanyaan, saya pikir lanjut. Saya inginnya banyak berdiskusi, karena baik, biar teman-teman di sini, adik-adik semua, memahami filosofi. Karena kalau hitungan-hitungan, saya pikir komputer udah lebih hebat lah. Kita udah bisa AI lah, artificial intelligence, kumpulan otak-otak semua kita kumpulin ke dalam sistem, sudah kita berhasil. Tapi filosofinya ini yang harus saya tanamkan ke teman-teman semua.
Karena ketika kita tahu filosofinya, kita menjadi orang hebat. Karena dalam segala medan kita akan menguasai semua medan itu. Kembali ke filosofi. Baik, terima kasih Pak Hans. Ini ada pertanyaan dari Unedo Parhusip. Pak, saya mau tanya, bagaimana jika dana untuk final estimate yang sudah ditetapkan ternyata berbeda setelah proyek selesai? Ternyata dananya sangat kurang karena adanya kendala-kendala di luar kendali. Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya tadi, tujuan estimate adalah mendekatkan aktual pelaksanaan. Lalu bagaimana ketika kita sudah memperkirakan ternyata aktualnya meleset? Ya. Nah, tadi kalau ini berarti kan banyak variabel-variabel tadi yang mungkin belum terpetakan di awal. Nah, ini menjadi pembelajaran kita kalau itu suatu kontrak ya harus kita selesaikan. Tetapi kalau itu akibat resiko karena permintaan dari owner ya kita masukkan ke pekerjaan tambah gitu. Tetapi kalau itu memang sesuai lingkup kontrak dan lain-lain ya itu sebagai pembelajaran kita. Kembali tadi estimate adalah suatu improvement. Jadi data-data yang meleset tadi, melesetnya di mana, itunya di mana ya kita dokumentasikan. Tapi sebenarnya sederhana, Mas. Ketika proyek akan melenceng, sebenarnya dari bulan pertama, kedua, ketiga sudah kelihatan. Kalau proyek itu pegangannya adalah dokumen estimator. Karena di dokumen estimator itu akan ada tadi bahannya berapa kubik, tukangnya berapa orang, gitu. Jadi dari awal sudah memprediksi ini akan meleset seberapa. Kalau kita pegangannya tadi sebagai dokumen estimate sebagai pegangan terhadap pelaksanaan. Jadi ini akan kita sampaikan ke manajemen, Pak. Pekerjaan ini akan meleset karena di progres 30% aja sudah sekian persen dari rencana anggaran proyek tadi dari estimate kita. Nah, nanti akan ada keputusan-keputusan terkait efisiensi apa yang harus dilakukan, peningkatan produktivitas seperti apa, pos-pos apa yang membuat itu menjadi bengkak, gitu. Nah, ini harus direview seperti apa agar ketika pelaksanaan kembali lagi ke jalurnya, tidak meleset terlalu jauh. Karena kalau kita kontrolnya di ujung, uang keluar, pas di ujung loh kok proyek ini defisit sekian ya. Wah, nanti akan menjadi perhatian yang kurang baik dari manajemen, gitu. Jadi nyambung seperti itu, jelas? Baik, mudah-mudahan menjawab ya untuk Kalau nggak jelas nggak Unedo. apa-apa, dipertanyakan lagi, silakan. Ada Mas Unedo di chat? Cukup? Nah, jelas ya? Oke, baik. Baik, siap. Terima kasih. Mungkin tadi dari Mas Fritz ya. Mas Fritz Wanandar, silakan langsung. Ya, terima kasih Pak Andre untuk kesempatannya. Selamat siang Pak Hans dan Pak Andre ya. Jadi di sini saya mau bertanya sebagai orang yang baru mau mulai merintis bisnis konstruksi Pak, jadi sebagai kontraktor. Nah, saya kan sedang mau mengajukan penawaran gitu Pak ya, penawaran untuk membangun rumah perumahan. Nah, saya dapat beberapa kendala gitu waktu estimasinya Pak. Jadi misalnya kayak rangka baja ringan untuk atap gitu Pak ya. Itu kan satuannya meter persegi dari yang diberikan sama developernya. Nah, itu saya kesulitan, Pak. Saya cari di AHSP 2016 itu tidak ada panduannya. Dan juga saya bingung meter persegi apa gitu kan, rangka baja ringan itu kan dia biasanya per meter gitu ya. Terus saya bingung gitu Pak, meter perseginya itu bagaimana. Nah, itu sebagai studi kasus saja Pak ya. Mungkin ada hal-hal lain juga yang saya bingung gitu. Nah, kalau misalnya kita ketemu hal-hal baru seperti itu, sebagai orang yang baru gitu ya Pak Han, sebagai orang yang baru, kita sebaiknya melakukan apa gitu? Mungkin tips-tips dari Bapak, karena kita kan belum punya pengalaman banyak, jadi kita juga belum tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Kayak rangka baja ringan atap itu kan saya masih belum tahu juga gitu Pak. Jadi kira-kira analisa apa yang harus saya lakukan, gitu. Mungkin datangi tukangnya terus ditanya satu-satu atau seperti apa kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua ini mengenai dokumentasi tadi, Pak ya. Tapi kayaknya sudah terjawab sih sama Pak Hans. Tadi saya mau bertanya itu mengenai ini, Pak. Jadi kayak sebagai orang yang baru memulai bisnis kontraktor, otomatis kan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendokumentasikannya dengan baik sebagai pengalaman saya untuk ke depan ya, Pak ya. Nah, itu arahan dari Bapak gimana gitu untuk mendokumentasikannya?
Tapi mungkin sudah terjawab. Tapi kalau Pak Hans mau menambahkan, boleh juga Pak Hans. Terima kasih Pak Hans dan Pak Andre. Terima kasih Mas Fritz. Baik, terima kasih Mas Fritz. Semangat. Karena Indonesia ke depan butuh banyak kontraktor. Kita punya ibu kota baru yang luar biasa hebat. Itu butuh banyak sekali putra-putra terbaik kita yang mampu untuk membangun itu. Ya, dimanapun dari Aceh sampai Irian, luar biasa pembangunan infrastruktur. Kita semangat. Jadi jangan kita terus sedih di era pandemi ini. Kita harus melangkah ke depan. Kita harus semangat karena kita maju. Saya dukung Mas Fritz jadi kontraktor hebat. Ya, saya dukung. Jadi kalau pengen lihat-lihat nggak apa-apa, buka aplikasi Smartnesia. Di situ tinggal masukin ada rangka tadi aluminium ya, tinggal masukin aja. Nah, Mas tinggal review, diskusi sama subkon atau orang pemborong-pemborong atapnya. Kan biasanya itu spesialis ya. Kan Mas mungkin dari bawah ya, dari pondasi dan lain-lain ketika atap, tanya aja ke mereka, Mas, kalau ini itu per meter persegi apa aja sih bahannya untuk wawasan. Nah, itu dicatat aja. Ya, itu tadi kan buat dokumentasi pengalaman. Ya, oh begini tuh ternyata meter persegi bukan batang, karena dalam meter persegi itu kan kita tahu ada model C-nya sekian, terus rank-nya sekian, terus itunya sekian, nanti ada semua di situ. Tapi untuk mereview di awal, buat pegangan awal, ya bisa pakai aplikasi smartnesia.com. Tergantung wilayahnya mana, saya pikir harga-harga sudah saya masukkan semua di 515 kota dan kabupaten ada semua. Ya, tetapi saya ingin membangun itu bersama-sama. Ketika teman-teman pakai, terus ada update harga atau apa, ya nanti saya akan fasilitasi untuk mengupdate harga. Jadi ketika Smart itu terbangun sebagai sistem bersama, Smart itu terbangun sebagai dokumentasi raksasa, ya. Dan di situ juga nanti saya akan memfasilitasi tadi mencari pekerjaan di situ, karena orang-orang yang ingin bangun rumah bisa mengundang para kontraktor ada di aplikasi itu, dan dia juga bisa menghitung sendiri biayanya, jadi tidak ada dispute. Artinya anggaran saya 10. Kenapa kamu nawarin 40? Lah ibu seperti apa? Ternyata dia nggak bisa analisa karena seorang ibu rumah tangga. Tapi di smartnesia.com seorang ibu rumah tangga pun bisa menghitung rumahnya sendiri. Mudah sekali, ya. Apalagi teman-teman semua yang dasar background-nya engineering. Nah, Anda inilah yang akan mendalami, membuat standar-standar baru, dan kalau itu baik, sampaikan ke kami. Jadi kami akan membuat standar baru. Jadi Smartnesia itu sebagai wadah untuk seluruh anak muda Indonesia untuk membangun. Makanya smartnesia.com itu artinya sistem elektronik membangun rumah Indonesia. Jadi database di situ. Jutaan data ada di situ. Dan saya sediakan untuk teman-teman semua. Dan tidak perlu khawatir, gratis. Karena semangat untuk pembangunan Indonesia. Gitu ya. Cukup jelas terus terkait ini. Adalah masalah dokumentasi ya. Seperti apa saran-sarannya, sederhana aja Mas. Karena Mas mungkin masih timnya nggak kurang banyak, ya dokumentasi lebih baik didigitalkan. Misalnya ada supplier ini penawaran sekian, supplier ini penawaran itu didigitalkan aja. Jadi ketika ada apa, ada HP tinggal dilihat digitalnya. Jadi ketika ada owner atau ada orang yang memberikan pekerjaan, Mas sudah seperti wah ngerti sekali karena emang database-nya sudah banyak. Dan juga bisa juga buka aplikasi juga bisa. Berapa sih biaya segini? Udah buka aja. Sekian Pak harganya gitu. Ya. Tetapi tadi itu sebagai pegangan. Karena tidak ada sesuatu yang pasti. Semua pasti berubah. Semua pasti berubah. Dan kita harus mengantisipasi perubahan ini. Ya, oke, lanjut. Apa cukup jelas? Cukup jelas ya Mas Fritz ya? Ya cukup jelas. Cuman saya mau tanya yang bajaringan silakan. itu bisa Pak ya? Itu meter perseginya itu meter persegi plafon atau meter persegi ke bidang ini ya, bidang rangkanya ya? Meter persegi bidang rangka. Oh bidang rangkanya, Iya, berarti vertikal ke atas ya? Bidang rangkanya. Jadi sisi-sisi dia kan kadang ada sisi miring. Kalau misalnya rumah ukuran 3x3 ya atapnya ya bukan 9, tapi 10, sekian karena kan miring. Oh iya, baik. Ya, Ya, jadi ada Pitagorasnya. Ya. Baik ya. Untuk Terima detailnya kasih. ya tanya ke subkon di sana yang biasa Ya, pasang baik. jaringan ya. Diskusi aja nggak apa-apa. Tadi kan estimate itu sebenarnya ilmu komunikasi. Wah, jadi ilmu sosial ya tadi orang teknik ilmu komunikasi. Berkomunikasilah sama siapapun, sama subkon, sama owner, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi keluhan, komunikasian aja. Ketika kita biasa komunikasi dari awal, saya pikir semua proyek akan berjalan dengan baik. Karena setiap pihak memahami kondisi seperti apa yang ada di lapangan. Itu ya. Baik ya. Oke, Terima kasih banyak Pak Hans ya. buat supportnya juga Saya ya. dukung. Terima Jadi kasih kontraktor Pak. hebat. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Fritz. Mudah-mudahan ya, ini senang banget kita hari ini ketemu spirit-spirit anak muda nih ke depan untuk ngerjain banyak hal pembangunan. Oke,
Selanjutnya Pak Hans ada pertanyaan dari Nanda Eko. Mohon maaf sebelumnya saya Nanda Eko izin bertanya Pak, yang dimaksud membuat standar sendiri itu bagaimana nggih Pak? Soalnya kalau semisal kita membicarakan proyek besar biasanya mengacu kepada standar yang sudah ada yaitu SNI. Terima kasih. Ya tadi SNI adalah standar yang ditetapkan oleh negara. Dan itu kita sampaikan kalau memang dokumen kontraknya atau dokumen penawarannya mensyaratkan harus menggunakan standar SNI. Ya. Jadi kita harus ikuti karena itu menjadi pegangan kita. Tetapi ketika kita bekerja sebagai kontraktor, tadi kan kontraktor kan akan berpikir efisiensi, keuntungan, pengembangan ke depan, inovasi-inovasi yang ada, ya. Seperti kita ketahui bahwa standar kita kan BOW, itu kan sebenarnya standar dari zaman Belanda. BOW. Itu orang Belanda yang memetakan. Sekarang contoh saja sederhana. Di BOW mungkin galian tanah, satu orang sekian kubik sehari. Apakah orang zaman sekarang mampu menggali sekian kubik? Dengan itu galian biasa. Tetapi kalau itu mengarahkan ke arah standar, ya silakan pakai standar yang ada. Tetapi kita sebagai seorang engineering, kita melihat lapangan, kita ingin terus berimprovement, maka kita boleh menentukan standar kita. Dan kita sampaikan ke pemilik, saya menawarkan karena standar saya seperti ini. Pastikan minta klarifikasi, apakah standar Anda bisa jadi dengan koefisien seperti itu, ya kita jelasin. Karena kita seorang engineering. Gitu. Ya, contoh seperti misalnya ada koefisienan masalah sisa. WES. Kalau pekerjaan itu bersifat mudah, sederhana, koefisienan dengan WES 5% mungkin bisa. Tetapi ketika kita membuat bangunan yang unik, banyak potongan-potongan yang harus kita lakukan, maka koefisienan terhadap bahan akan meningkat karena banyak potongan-potongan yang tidak terpakai. Kalau kita menggunakan hitungan standar, sedangkan kita harus menyelesaikan suatu bangunan yang unik, yang tidak ada yang sama tuh bentuk atapnya, misalnya ACP aluminiumnya nggak ada yang sama, harus potong sana potong sini. Kalau kita ikuti standar, pasti kita meleset hitungan kita. Secara bangunan masuk, tetapi secara biaya tidak masuk. Kalau memang kita harus menggunakan standar, ya dalam dokumen penawaran kita ikuti standar itu. Tetapi kita punya hitungan, kita bebankan di kontingensi. Bisa di situ. Atau enggak dimasuk di overhead. Artinya adjustment terkait bahan-bahan waste yang lebih banyak daripada umumnya, standarnya. Tetapi kembali tadi, kalau memintakan standar yang ada, ya ikuti. Ya, tadi karena kita bersifat terus improvement, seorang estimate terus improvement. Tetapi improvement di sini adalah tadi perbaikan. Jangan sampai kita bikin standar, malah standarnya jadi turun. Ini menjadi catatan. Karena kita ingin produktivitas tinggi. Harusnya diaduk selama 30 menit, misalnya pengadukan. Sudah kita aduknya 15 menit aja. Akhirnya semen tidak bercampur dengan batu secara sempurna. Karena kita ingin lebih efisien. Tidak seperti itu konsepnya. Konsep kita membuat standar adalah kita membuat standar menjadi lebih baik. Gitu. Bukan menjadi lebih turun dari yang ada. Sejauh ini nyambung? Terima. Tadi ini dari pertanyaan dari siapa? Dari Nanda Eko ya. Cukup jelas kah? Ya, kalau memang sudah cukup jelas. Oke. Ya, kita lanjut ke Mas Fikri Muafak ya. Silakan langsung. Ya, ya silakan ya. Masuk. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya, mengapa penyusunan estimasi biaya secara independen penting? Itu, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Estimasi secara independen, gitu ya? Iya. Oh. Kalau saya mau tanya, independen ini maksudnya apa? Artinya, yang tadi masa terkait sama standar. Iya. Oke, terkait sama standar ya. Oke. Tadi prinsip-prinsipnya adalah sebuah estimate kan tadi mendekatkan hitungan kita pada real pelaksanaan. Ketika kita menggunakan standar, kita lakukan ternyata pada waktu pelaksanaan tidak sampai. Berarti kan kita boleh
Artinya menggunakan standar akibat pengalaman kita. Karena ketika pekerjaan kita lakukan, ini dari sisi kontraktor ya, dari sisi kontraktor. Ketika pelaksanaan kita kerjakan, dan kita telah memenuhi standar-standar yang ada, tetapi perhitungan kita meleset, itu kan menjadi tanggung jawab kita. Jadi ketika kita tadi ada secara dokumen yang kita sampaikan secara standar, dokumen penawaran, konvensional, oke. Tetapi kan kita punya RAP, secara internal. Kan tidak mungkin kita sampaikan semua detail-detail penawaran kita, sampai kita beli bumbu segala macam, kan tidak. Terhadap dokumen penawaran secara global. Tetapi secara internal kita punya dokumentasi yang lengkap. Dan kita juga punya standar-standar yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Contoh, misalnya di Jakarta, kita punya kontraktor, kita punya pekerja. Oh, orang Jakarta itu pekerjanya kalau bekerja sehari sekian, dia hanya bisa bekerja keras sekian jam dia sudah mulai berturun tuh produktivitasnya. Beda mungkin sama di wilayah lain. Gitu. Jadi ketika kita melihat standar kita, oh, tim kita di sini tuh lebih sekian, standarnya untuk ini. Kita menjadi lebih mendekatkan estimasi kita terhadap real pelaksanaan nanti di perusahaan kita. Jadi kenapa tadi saya tekankan bahwa kita boleh menggunakan standar sebagai bagian improvement. Arti kata improvement adalah terus memperbaiki diri. Artinya apa yang kita lakukan dengan standar kita itu sampai kepada standar yang diminta oleh owner dan sesuai dengan perhitungan kita. Karena kalau kita punya standar yang standar saja, ketika kita lelang, kemungkinan harga kita akan tinggi. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan suatu pekerjaan jauh lebih baik, jauh lebih efisien. Karena kita punya metode-metode lain, metode-metode pekerjaan. Karena standar profesional dibentuk dari metode kerja. Ketika metode kerjanya berubah, maka standarnya pun berubah. Ketika standarnya berubah, maka profesionalnya pun berubah. Terkait dengan metode yang akan kita lakukan. Sejauh yang kita lakukan metodenya baik dan kita propose ke owner dan diterima, dan kita telah melakukan istilahnya mock up, ini loh metode saya, cepat kan, kualitas baik, itu menjadi kompetitif kita sebagai kalau kita sebagai kontraktor, karena kita memiliki harga baik, kualitas baik, sehingga kita bisa banyak mendapatkan pekerjaan karena kita punya inovasi-inovasi metode kerja. Sejauh ini bisa menjawab? Bisa ya Mas Fikri ya? Ya, Mas Fikri? Iya, terima kasih. Jelas ya? Sudah jelas. Baik. Ya, Baik, terima kasih. Ada pertanyaan Pak Hans dari Mas Dean Bagus. Izin bertanya, apabila ada proyek dengan anggaran dari owner 200 juta, lalu saat kita membuat RAB-nya, anggaran totalnya didapat 215 juta. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana? Apakah yang harus dikuranginya? Terima kasih. Wah, ini sering terjadi di pengadaan langsung mungkin ya Pak Hans ya. Ini 250 juta. 200 juta tetapi 200 juta. yang didapat 215. Ya. Kita review ulang lagi estimate kita. Apakah semua parameter tidak ada yang rangkap hitung sehingga meleset, dan kita pelajari juga dokumennya. Apakah metode kerjanya sesuai apa yang diminta, sehingga owner yang punya anggaran cuma 200 tetapi kita penawaran 215. Nah, ini tadi keputusan untuk mengestimasi detail adalah di mana kita yakin bahwa kita mampu melaksanakan. Maka diputuskanlah kita untuk menawar. Tetapi kalau kita hitung dan itu tidak mungkin, ya sebaiknya kita tidak perlu menawar. Karena kita akan mengalami kerugian 15 juta. Karena kita bekerja sebagai kontraktor kan mencari keuntungan yang wajar. Tapi kita bisa sampaikan kalau itu ownernya swasta, apakah kita perpus aja tidak apa-apa. Artinya kemungkinan ada variabel-variabel yang belum dituangkan oleh sang pemilik. Sehingga mereka bisa menerima penawaran kita walaupun di atas anggaran dia. Mungkin dia akan menambah anggarannya. Tapi kalau dia bilang, saya juga segini hitungan saya, ya sudah. Berarti dengan manajemen saya, dengan profesional saya tidak mampu untuk harga segitu. Ya kita cari pekerjaan yang lain. Itu dari saya. Baik, cukup menjawab, Mas Dean Bagus. Ya, oh jelas. Oke, baik.
Kemudian ke Mas Rizwan ya, boleh tanya langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Maaf Pak, di sini saya mau bertanya sebagai mahasiswa dalam yang saya pelajari di kampus itu dalam penyusunan RAB, di mana dalam pembuatan RAB volume pekerjaan yang dikalikan dengan koefisien dari AHSP yang tersedia, selanjutnya itu akan dikalikan dengan harga material. Nah, di sini terkadang saya menemukan beberapa studi kasus di mana koefisien dari AHSP ini agak-agak bisa saya sebut aneh dan saya tidak tahu bagaimana cara menyimpulkannya. Dan yang mau saya tanyakan Pak di sini, bagaimana cara kita menganalisa koefisien dari AHSP tersebut, apakah sudah benar atau salah? Nah, apabila koefisiennya salah, bagaimana cara kita dalam memperbaikinya? Dan untuk pertanyaan kedua Pak, dalam penyusunan RAB yang kita dapatkan dari grand total biaya, itu semisal adalah 90 juta. Namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu ada pertambahan biaya yang terjadi. Nah, pertambahan biaya ini dimasukkan dalam sub pekerjaan apa, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Baik. Validasi Terima kasih. koefisien ya, yang pertama ya. Terkait analisa koefisienan. Ya tadi kita harus tahu prinsip koefisienan apa. Koefisienan adalah kalau tadi untuk alat dan upah adalah 1 per produktivitas. Jadi ketika kita lihat ada koefisienan kok kecil sekali ya pekerja, ya tinggal kita balik aja 1 dibagi 0,0 sekian, ketemu berapa produktivitasnya, dan kita amati di lapangan. Apakah mungkin orang bekerja sehari sekian gitu. Artinya besar sekali kalau dibalikan menjadi angkanya besar. Kan 1 produktivitas berarti koefisienan dibagi 1. Berarti itu produktivitasnya. Gitu. Kalau ternyata di lapangan tidak mungkin orang menggali mungkin sehari 10 kubik 1 orang, berarti koefisienan itu sudah salah. Karena koefisienan dibangun dari standar. Orang umumnya menggali berapa kubik dan 1 per produktivitas itulah koefisienan. Itu terkait sama bahan dan alat. Ya. Terus bagaimana dengan bahan? Caranya begini. Kalau kita bicara 1 kubik, pekerjaan 1 kubik pasangan batu, kita total aja semua koefisienan bahan. Harus lebih dari 1. Karena sisanya adalah waste. Jadi batu kali berapa kubik, pasir berapa kubik, semen kita hitung misalnya kilo dijadiin kubik lah. Ketemu sekian. Atau ketika kita hitung ternyata jumlahnya kok nggak jadi 1 kubik ya, atau lebih kurang dari 1, berarti koefisien itu salah. Dan itu kita bisa review ke owner. Owner, ini apakah benar satuannya adalah meter kubik? Lingkupnya seperti apa? Gitu. Karena kalau saya jumlahkan, ini tidak jadi satu satuan pekerjaan. Ya tadi saya bilang, kita dikasih nasi sekian, ini sekian, pas kita goreng kok cuma setengah piring jadinya ya. Padahal kita udah ngikutin petunjuk tuh. Gitu. Kalau kita bikin nasi goreng sama, kalau kita bikin pasangan batu juga gitu. Kita ikuti koefisienannya sekian loh. Kok kalau saya hitung nggak jadi 1 kubik ini pasangan batu. Pekerjanya juga begitu. Saya butuh pekerja sekian jam. Loh, ternyata kok kurang ya gitu. Jadi mungkin ada koefisien. Nah, inilah yang kita akhirnya jadi pengalaman kita. Kalau ternyata kalau SNI setelah mengakomodir semua ini ada standarnya. Tetapi kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada standarnya, kita bisa bikin sendiri standarnya. Ya tadi 1 produktivitas adalah koefisienan dan total bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun satu satuan itu adalah koefisienan bahan. Sejauh ini jelas? Terus tadi yang pertanyaan berikutnya, Ya Pak, jelas untuk yang pertanyaan pertama. Nah, yang kedua pertanyaan tentang yang kedua, kalau ada pertambahan biaya, pertambahan masuk ke sub biaya. apa gitu ya, Pak Rizwan? Iya, Pak. Iya, pertambahan biaya ya. Nah, kita lihat pertambahan biaya ini akibat pekerjaan apa? Apakah ada penambahan item pekerjaan baru yang diperintahkan oleh sang pemilik? Kalau itu ada, ya kita tuangkan ke harga satuannya berapa, penambah kontrak jadinya. Tetapi kalau kita telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, tetapi pekerjaan kita yang ternyata biaya-biaya ini tidak diakomodir, ya ini bagian dari review terhadap estimate, bahwa ada perbedaan antara lapangan dengan estimate. Karena tadi kan estimate adalah pekerjaan untuk mendekatkan. Ketika pekerjaan itu mendekati sekali, berarti kita estimate kita berhasil. Tetapi kalau pas pelaksanaan melenceng jauh, berarti ada kesalahan di sistem kita. Kita harus kembali mereview tadi, karena kan tadi continuous loop.
Jadi estimate itu suatu yang loop berulang-ulang terus untuk semakin tajam, semakin baik begitu. Ya. Tapi kita review ulang dulu seperti apa kasusnya. Kalau kasusnya bukan di kita, itu sebagai tambahan pekerjaan yang diperintahkan, ya kita minta dokumen instruksinya. Instruksinya membangun ini ya, padahal di gambar tidak ada. Kita bangun bangunan itu misalnya. Yaitu kita klaimkan ke owner sebagai penambahan pekerjaan. Cukup? Atau ada yang kurang Menjawab, jelas? Mas Rizwan? Ya, terima kasih banyak Pak. Sangat Ya, sama-sama. bermanfaat ilmunya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, karena waktu sangat terbatas ya, kita sudah waktunya sebentar lagi sudah harus selesai. Jadi mungkin saya kasih kesempatan rekan-rekan, mungkin ada yang mau nanya langsung satu penanya lagi untuk hari ini. Oke, Langsung boleh ya? open mic aja mungkin ya. Ya ini, PM Design boleh open mic. Boleh ya, PM Design. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Bisa kedengaran? Halo? Bisa Masih kedengaran, Pak? belum masuk? Halo. Ya, ya. Coba lagi. Gimana ya cara menentukan durasi kerja kita dalam satu proyek berdasarkan acuan koefisien kita, standar Oke. koefisien. Di dalam analisisnya maksudnya ya, Pak ya? Iya, Pak. Gimana cara menentukan lamanya proyek kita atau berapa sih lama proyek kita, waktu pengerjaannya berdasarkan koefisien yang ada, berdasarkan hitungan koefisien yang ada. Masih kurang jelas ya, Pak? Baik, saya nyambung, saya bisa tangkap. Ya, terkadang kita ada standar ya koefisienan. Kita kalikan ada koefisienan tukang sekian jam, 0,0 sekian jam misalnya, atau hari. Kita dapat ketika kita punya volume pekerjaan totalnya berapa terhadap koefisienan itu ya, pekerjaan yang bersangkutan ya. Terus kita kalikan koefisienan, maka ketemu jam kerja tenaga. Contoh misalnya koefisienan pekerja tukang 0,5. Kita ada pekerjaan 100. Berarti 0,5 kali 100, 50. Berarti ada 50 hari. Kan tidak mungkin kalau misalnya pekerjaan kita hanya seminggu. Berarti 50 hari dibagi 7. Itulah jumlah tukang yang harus kita sediakan. Karena koefisienan pekerja adalah per satu satuan orang. Jadi ketika volume pekerjaan kita kumpulkan terhadap pekerjaan itu, terus kita kali koefisienan dia, ketemu totalnya, dan kita pastiin ke tadi jadwal pekerjaan, karena jadwal pekerjaan kan telah ditentukan di awal, harus sekian. Contoh pekerjaan tanah harus selesai seminggu. Berarti ya dalam waktu seminggu itu volume sekian kubik harus selesai. Berarti kalau ketemu sekian ratus jam tukang, ratus jam pekerja, tinggal dibagi jumlah di schedule berapa hari, ketemu jumlah tukangnya. Makanya kenapa ketika pekerjaan crash program, artinya pekerjaan yang mepet waktu, tukangnya menjadi banyak. Dan ketika programnya agak ideal, agak ini, tukangnya menjadi lebih sedikit. Terkait sama ketika pekerja naik, berarti bahan baku pun harus naik. Nah, di aplikasi Smartnesia ini telah memikirkan hal itu, bisa dibuat pembelajaran di situ, coba-coba masalah tadi waktu, karena akan dihitungkan jumlah pekerja yang akan digunakan kalau kita memasukkan jumlah waktu yang diperlukan. Tetapi logikanya begitu, Pak. Total volume pekerjaan dikali koefisienannya itu menjadi total jam kerja atau hari kerja dibagi durasi waktunya. Mudah-mudahan ini menjawab. Baik, cukup menjawab ya, Mas, dari PM Design. Cukup menjawab ya, Mas PM Design. Iya, sudah jelas, Pak. Baik. Bisa diskusi dengan saya, bisa nomor HP saya ada tuh di smartnesia.com. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, saya welcome. Saya senang banyak teman di sini, dan kalau ada masukan-masukan, saya lebih senang lagi kritik-kritik terhadap aplikasi ini, silakan. Terima kasih, Pak Han. Nah, sama-sama. Baik, rekan-rekan, katanya waktu memang sudah
harus selesai, tapi nggak usah khawatir rekan-rekan. Untuk rekan-rekan nanti mungkin bisa, kalau masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa lewat Instagram kami di gratia.lab konstruksi, nanti kami akan sampaikan ke Pak Hans. Tapi nanti dari Pak Hans juga akan mungkin ada aplikasi buatannya Pak Hans terkait juga dengan Semarnesia. Nah, silakan teman-teman. Mungkin waktu memang terbatas, tapi yang jelas kita tidak hanya di webinar ini terbatas di sini, kita bisa bertemu di luar untuk diskusi lebih lanjut, untuk membangun kerjasama lebih lanjut. Silakan Pak Hans, kalau ada kata-kata penutup, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih 2 jam kita berkumpul. Saya ingin saat ini menjadi momentum kita lah, semangat baru kita untuk terus maju. Akhir kata saya ucapkan, lakukan yang terbaik untuk negeri ini, agar kita tidak pernah menyesal pernah dilahirkan sebagai anak negeri. Lakukan, perjuangan kita adalah perjuangan untuk membangun saat ini. Perjuangan untuk kolaborasi semua anak bangsa untuk kemajuan Indonesia. Itu aja Mas Andre. Baik, terima kasih Pak Hans. Ya rekan-rekan, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anak Teknik Indonesia dan rekan-rekan semua yang hari ini mau bersama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, karena ke depan kita punya tantangan pembangunan yang luar biasa untuk Indonesia ini. Juga kami mengucapkan minta maaf sedalam-dalamnya apabila ada perkataan, ada perilaku kami yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Silakan, Anak Teknik Indonesia kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andrian dan Pak Hans. Materi yang sangat luar biasa, daging semua ini. Ini penyampaiannya juga luar biasa, enak banget dicerna. Saya sampai menikmati banget. Oke, terima kasih Pak Hans sudah memaparkan materinya. Terima kasih ilmunya, sharing knowledge-nya. Terima kasih Pak Andrea yang sudah sebagai pihak kolaborator. Sebelum kita tutup, boleh dong open cam untuk video dokumentasi atau foto dokumentasi maksud saya. Oke. Ini di full screen dulu. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua, thank you rekan-rekan semua yang sudah join pada hari ini. Jangan lupa ikutin terus di rangkaian dari kerjasama dengan Gratia, masih banyak webinar-webinar dan sharing-sharing kelas yang berkualitas dengan Gratia. Hanya di anateknik.co.id atau di Instagram kami di anateknik.academy. Thank you Pak Andrian, terima kasih Pak Hans untuk penyampaian materinya pada hari ini. Saya cukupkan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu. Terima kasih.